Oke, baiklah teman-teman, di video ini saya akan melanjutkan cerita tentang Barbarian yang bernama Ketal. Dan ini season 2-nya udah update ya. Oke, kita lanjut. Sebelum itu season 1-nya saya sertakan di deskripsi ya linknya. Kalian tinggal tonton aja kalau lupa. Di depan api unggun yang masih menyala, mereka berdua terdiam saling menatap untuk beberapa saat. Ketal kemudian mengatakan sesuatu sambil memegang dagunya. Keberadaan yang menggantikan yang lain tanpa ada yang menyadarinya itu sangat unik, kedengarannya menarik. Sementara dia sedang memikirkan hal itu dengan sederhana, Patrick menatapnya dengan tatapan yang penuh rasa penasaran, dan dia ingin mempelajari tubuh Ketal yang seorang barbarian dari Wet Wasteland. Sambil terus membayangkan tubuh kekar Ketal, Patrick merasa dia ingin membedah Ketal pada saat itu juga dan memahami prinsip yang ada pada tubuhnya. Keesokan paginya, matahari telah bersinar cerah dan rombongan itu kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju tujuan mereka, berusaha bergerak secepat mungkin. Lagi-lagi dalam perjalanan kali ini, Patrick terus memperhatikan Ketal dengan penuh perhatian dari belakang. Dia memejamkan matanya karena meski banyak sekali hal yang ingin dia ketahui, tapi dia harus menahan hanya untuk saat ini agar identitasnya tidak terbongkar. Tapi ketika mereka sedang melakukan perjalanan dengan tenang, tiba-tiba sebuah anak panah datang entah dari mana dan mengincar mereka. Ketal dan Patrick terlihat tenang seperti biasa ketika serangan itu mulai mendekatinya dengan cepat. Kemudian dengan refleksi yang tepat, Ketal berhasil menangkap anak panah itu dengan mudah. Sementara pada saat itu, Aaron dan Elene terlihat begitu terkejut dengan serangan yang tidak terduga. Ketal sendiri kemudian tersenyum sinis. Dia juga tetap tenang ketika beberapa kesatria mulai mengepung. Ketal malah merasa jika situasi ini menyenangkan baginya. Beberapa kesatria itu langsung menyerang Ketal dari belakang titik butanya, tapi itu percuma saja karena Ketal berhasil menyadari serangan itu sepenuhnya. Ketal kemudian mengayunkan tangannya dengan cepat dan berhasil mengalahkan para kesatria itu dengan sangat mudah tanpa berkeringat. Terlihat hanya dengan pukulan itu, armor yang dipakai oleh kesatria itu hancur. Bahkan kesatria itu batuk darah setelah mendapatkan serangan yang terlihat simpel. Hanya dalam serangan itu saja, Ketal berhasil mengalahkan mereka semua yang menyerangnya. Karena mengalami kekalahan yang begitu cepat, para kesatria itu langsung mundur dan menyebut Ketal sebagai seorang monster. Ketal sendiri hanya diam saja menatap mereka dan tidak peduli dengan apa yang mereka ucapkan tentangnya itu. Elene kemudian datang mendekat dan memuji kehebatan yang ditunjukkan oleh Ketal. Dia berpendapat bahwa para kesatria itu adalah bukan orang yang lemah. Lalu dengan tatapan matanya yang bersih, Ellen bertanya kenapa Ketal membiarkan kesatria jahat itu pergi begitu saja. Ketal pada saat itu hanya diam saja mencerna pertanyaan tersebut. Ellen kemudian kembali bertanya apakah Ketal melakukan itu karena mempertimbangkan keberadaannya, tapi Ketal mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Ellen dan Aaron, dan pernyataan itu membuat Ellen merasa malu. Ketal kemudian menatap ke sebuah tempat sambil tersenyum. Dia menatap bekas pertarungannya dan mengatakan bahwa ada satu hal yang ingin dia periksa. Setelah berjalan beberapa saat, para kesatria itu kembali menghadang jalan mereka. Mereka meminta Ketal si barbarian untuk melepaskan tuan putri mereka. Ketal sendiri tetap tenang dan hanya mengeluh karena mereka terus berdatangan tanpa merasa lelah. Saat dia sedang mengeluhkan hal itu, seorang kesatria berteriak, "Barbarian sialan, cepat bebaskan tuan putri." Ketal pada saat itu hanya diam saja dan menatap kesatria itu dengan fokus. Lalu dalam sekejap, Ketal berhasil menangkap leher prajurit itu dan membuat prajurit itu mengerang kesakitan. Pada saat ini, pemandangan menunjukkan bahwa Ketal sudah mengalahkan mereka semua dan menyisakan satu orang di tangannya. Ketal kemudian mengatakan bahwa armor yang dipakai oleh prajurit itu sudah dihancurkan beberapa jam yang lalu. Dan ketika mendengar itu, Ellen bertanya apa maksudnya itu. Sambil menatap armor, Ketal mengatakan bahwa dia memberi goresan pada armor yang dipakai prajurit itu, sama persis seperti sebelumnya. Dia kemudian langsung melepaskan prajurit itu dari tangannya dan menjatuhkannya ke tanah. Hanya setelah dijatuhkan seperti itu, para prajurit itu langsung berlari untuk kembali ke markas mereka dan bersiap lagi. Setelah mereka semua pergi dari sana, Ellen kemudian menuntut penjelasan dari apa yang diucapkan oleh Ketal mengenai armor yang dipakai oleh para prajurit.
Ketal tersenyum dan menjelaskan bahwa para prajurit itu tidak hanya menerima pasokan, tetapi armor dan pedang mereka yang rusak juga dipulihkan ke kondisi semula. Ketal juga bertanya apa hal seperti itu mungkin bisa dilakukan oleh Magic. Ketika dia menjelaskan itu, Ellen dan Aaron masih terlihat kebingungan dan masih mencerna apa yang diucapkan oleh Ketal. Aaron kemudian menjawab bahwa itu memang bisa terjadi, tapi itu membutuhkan alat yang cukup banyak dan sedikitnya waktu sehari penuh. Ketal kemudian menyilangkan tangannya, mengatakan bahwa dia menghancurkan armor itu dalam 5 jam yang lalu. Jadi menggunakan magic seperti yang dikatakan oleh Aaron berarti tidak mungkin terjadi. Ketal kemudian tiba-tiba menjadi serius dan mengerti tentang sebuah hal. Ketal kemudian sadar bahwa ketika dia mengusir mereka, begitu mereka melewati jarak tertentu, keberadaan mereka benar-benar lenyap. Ketal juga dapat merasakan bahwa para prajurit itu muncul kembali, seolah-olah mereka telah direset. Ketal kemudian tersenyum dan di dalam hatinya dia yakin jika dia hanya perlu mengonfirmasi satu hal lagi untuk mengetahui kebenarannya. Tepat setelah beberapa jam berlalu, para kesatria yang sama muncul lagi untuk menghadang mereka, dan mereka juga menuntut Ketal untuk segera membebaskan Tuan Putri. Ketal kemudian kali ini fokus memenang mereka dan memikirkan sesuatu. Kemudian dia menatap Ellen dan seperti menanyakan sesuatu. Ellen kemudian dengan ragu mengangguk dan menyetujui sesuatu. Setelah mendapatkan persetujuan, Ketal kemudian mencoba untuk mengambil senjatanya dari belakang badannya. Dia kemudian menatap para prajurit itu dengan serius. Singkat cerita, pertarungan mereka berakhir dan kapak milik Ketal sudah dipenuhi dengan darah. Ketal ternyata sudah membunuh para prajurit itu pada penyerangan kali ini. Ketal berdiri menatap mayat prajurit itu dan mengatakan bahwa dia sedikit merasa jijik ketika harus membunuh manusia, tapi dia mengatakan bahwa ini sudah memastikan sesuatu yang dia curigai. Namun ketika dia mengatakan semua itu, Ellen dan Aaron masih terlihat begitu shock ketika melihat prajurit dari kerajaan mereka dibunuh seperti itu. Pada saat sore hari, mereka melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Ellen terlihat sedih ketika melakukan perjalanan itu karena melihat para prajurit dari kerajaannya dibunuh. Ketal kemudian bertanya apakah dia mengenal para prajurit yang telah dia bunuh. Dengan wajah yang murung, Ellen mengakui bahwa dia mengenal para prajurit itu dan mengatakan telah melihatnya berlatih beberapa kali. Pada saat itu, kenangannya menunjukkan Ellen yang melihat seorang prajurit sedang berlatih di depan boneka kayu. Gambar semakin menunjukkan wajah asli dari prajurit itu. Dengan wajah yang gelap, Ellen mengatakan sesuatu dengan sedih. Aku tahu dia bukan lagi orang yang aku kenal seperti dulu, tapi melihat orang yang ku kenal sekarang tepatnya di depanku, aku merasa tidak tega. Tapi ketika dia menjelaskan itu, matanya terbuka ketika dia mendengar suara keras yang menyeru rombongan itu berhenti. Dan ketika dia menatapnya, ternyata itu adalah prajurit yang sama yang menghalangi mereka lagi. Mereka juga sama meminta Ketal untuk melepaskan Tuan Putri Ellen. Semakin diperhatikan, ternyata wajah prajurit itu adalah prajurit yang dikenal oleh Ellen. Rombongan itu kemudian berhenti dan menatap pada prajurit itu dengan saksama. Aaron yang melihat mereka begitu terkejut karena tidak percaya dengan semua ini, terutama Ellen. Dia bahkan tidak bisa mencerna apa yang terjadi karena tahu jika pria itu benar-benar sudah mati. Ketal sendiri hanya tersenyum ketika melihat kejadian itu karena akhirnya dia bisa memastikan apa yang selama ini dia curigai dari mereka. Singkat cerita, malam hari pun poek, ditandai dengan bulan yang mulai naik ke permukaan langit. Pada malam itu, api unggun sudah dinyalakan oleh Ketal demi menghangatkan suasana. Di depan api unggun, mereka membahas tentang kematian prajurit yang tadi siang mereka hadapi. Ketal dengan wajah serius juga membenarkan hal itu. Saat dia menceritakan hal itu, sebuah bayangan gelap mengerikan tentang prajurit itu muncul di pikiran Ellen. Ellen yang ketakutan kemudian bertanya, sebenarnya makhluk macam apa yang selama ini mengikuti kita? Tubuhnya gemetaran ketika dia memikirkan keseraman itu. Ketal hanya dia memperhatikan dari tempat duduknya ketika dia bertanya seperti itu sambil mengaduk masakan di dalam tungku. Dia kemudian membahas Aaron yang pernah mengatakan bahwa seorang anak bernama Casey tidak takut mati meski sebuah patung hampir membenturnya. Ketal kemudian mengatakan bahwa saat itu dia tidak memikirkannya, lalu bertanya kepada Ellen apakah alasannya adalah karena dia adalah makhluk abadi.
mati. Jadi Casey tidak takut mati. Sambil memberikan semangkuk sup untuk Ellen, Ketal menjelaskan bahwa mereka itu sudah jelas bukanlah manusia seperti mereka. Ketal kemudian menatapnya dan bertanya apakah Ellen punya petunjuk tentang sifat asli mereka. Sambil memegang mangkuk sup yang hangat, Ellen menjawab jika dia tidak punya petunjuk sedikit pun. Dia sekali lagi menjelaskan bahwa dia tidak memiliki pengetahuan tentang mereka semua untuk saat ini. Dia menatap wajahnya sendiri yang tercermin di atas sup itu, mengatakan bahwa kembali dari kematian itu tidak bisa disebut sebagai kehidupan. Tapi Ellen kembali mengatakan sesuatu dan mencoba menenangkan dirinya. Meski begitu, jika ada hal yang bisa menjelaskannya, itu pasti keberadaan dari Demon Rim. Ketal berubah menjadi serius ketika mendengar kalimat Demon Rim. Pada malam yang panjang di depan api unggun, Ketal kemudian bertanya tentang Demon Rim yang disebutkan Ellen. Ellen kemudian mencoba menjelaskan tentang Demon Rim sepengetahuannya. Benar, tempat di luar persepsi manusia, tanah yang terkutuk, makhluk yang ada di sana itu tidak masuk akal. Saat dia mengatakan semua itu, Ellen terlihat begitu sangat ketakutan dan sedang menahan dirinya. Tapi ketika dia sedang memikirkan hal itu, Ketal kembali teringat tentang quest terakhir yang muncul baginya yang menyuruhnya untuk mengawal Ellen menuju kerajaan Denian. Ketal kemudian menyilangkan tangannya. Dia akhirnya tahu kenapa quest itu muncul dan itu disebabkan oleh Ellen. Ketal kemudian menatapnya dengan fokus. Dia bertanya dalam hati apa quest itu hanya muncul saat ada sesuatu hal yang berhubungan dengan Demon Rim. Tapi ketika mereka sedang menceritakan tentang itu, Aaron memberitahu Tuan Putri bahwa semua kejadian itu terasa mustahil. Dia kemudian bertanya kepadanya, apa saya belum membahasnya? Makhluk yang berasal dari alam demonik tidak bisa masuk ke dalam dunia ini. Mendengar pernyataan itu, Ketal kemudian bertanya apa maksud dari ucapan itu. Aaron sekali lagi menjelaskan kepadanya, seperti kedengarannya, tidak sekalipun makhluk dari Demon Rim yang pernah pergi keluar. Tidak sejak awal, sejak penciptaan Demon Rim dulu kala. Ketal kemudian tersenyum ketika mendapatkan pendapat itu. Dia menduga bahwa ini adalah dugaan yang dibuat dari pengalaman dan sejarah. Melanjutkan perkataan tadi, Ellen menambahkan bahwa seperti yang mereka ketahui, belakangan ini dunia sudah bersikap aneh. Aaron ternyata juga membenarkan hal itu, tapi dia masih memiliki sedikit keraguan. Ketal kemudian ikut bergabung dalam diskusi dan menanyakan sesuatu kepada mereka. Maksudmu, distorsi yang dimulai setahun yang lalu, menurutmu, distorsi itu juga berdampak kepada Demon Rim? Ellen kemudian mengangguk dengan perlahan, membenarkan tentang perkataan Ketal. Ketal kemudian memejamkan matanya dan memikirkan tentang makhluk dari Demon Rim. Ketal kemudian mengatakan bahwa jika mereka adalah makhluk yang mengerikan dan itu benar-benar tidak baik bagi keseimbangan dunia. Patrick sendiri yang mendengar itu merasa sangat heran karena pada saat ini dia juga tahu jika Ketal adalah salah satu bagian dari mereka juga yang berasal dari Demon Rim. Malam pun berakhir dan kini hari sudah siang, ditunjukkan dengan langit biru yang cerah. Sekali lagi dalam perjalanan itu, prajurit yang sama menghentikan mereka dengan kalimat yang sama seperti kejadian-kejadian sebelumnya. Namun pada saat ini, Ketal tidak serta-merta melawan mereka dan hanya diam saja di hadapan mereka untuk memperhatikan situasinya. Ketal kemudian tersenyum ketika melihat kehadiran mereka lagi tanpa menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dalam beberapa detik saja, dia berakhir mengalahkan mereka lagi dengan membunuhnya tanpa keraguan. Sambil memegang kapak hitamnya, Ketal mengatakan bahwa ini sudah ketiga kalinya mereka mati pada hari ini. Ketal juga menambahkan bahwa setiap kali mereka kembali, mereka datang tanpa goresan sedikit pun pada tubuh mereka ataupun armor mereka. Ellen pada tingkat ini sudah menganggap mereka sebagai monster yang menjijikan. Ketal kemudian memberitahu kepada mereka bahwa dia penasaran dengan tujuan sebenarnya dari mereka melakukan semua ini. Ellen kemudian membayangkan kerajaannya dan menyebutkan sesuatu yang telah dia pikirkan dan pendam selama ini. Tentunya mereka berencana untuk diam-diam melap kerajaan kami dan membangun jumlah mereka tanpa disadari oleh siapapun. Mereka pasti berniat untuk menggunakannya sebagai batu loncatan untuk menaklukkan seluruh benua. Ketal sendiri mengatakan bahwa dia tidak yakin dengan ucapan itu. Dia memejamkan matanya mengatakan bahwa ini tidak terkesan seterus terang itu dan dengan cepat
dia mengangkat tangan yang untuk menghalau anak panah yang datang. Pada saat itu, dia juga menjelaskan bahwa jika melakukan kerajaan memang tujuan mereka, seharusnya membunuh Ellen saja sudah cukup dan mereka tidak akan melakukan semua ini hanya untuk membawanya kembali. Ellen juga terkejut ketika mendengar dari Ketal bahwa mereka juga memiliki banyak kesempatan untuk membunuhnya di tahun lalu. Ketal juga menjelaskan bahwa mereka tidak pernah menyerang di malam hari ketika mereka sedang beristirahat. Pada saat ini, para prajurit itu sedang melaju untuk membunuh Ketal tanpa ragu. Ketal hanya diam saja memperhatikan mereka. Ketal tahu bahwa mereka masih memiliki sifat seperti manusia yang beristirahat saat malam tiba. Ketal kemudian menghajar mereka satu persatu dan kemudian menjelaskan bahwa jika mereka adalah makhluk immortal, mereka bisa saja datang bersamaan dari awal dan bangkit kembali kapanpun mereka tumbang. Ellen semakin terkejut ketika mendengar penjelasan dari Ketal bahwa makhluk ini tidak bersikap seperti monster biasanya. Ketal kemudian menatap Ellen dan mengatakan sesuatu kepadanya. Ucapan dan tindakan mereka tidak pernah melewati batasan manusia, seakan-akan mereka sungguh percaya jika mereka itu manusia, dan itu membuatku memikirkan sesuatu. Ketal kemudian tersenyum dan mengatakan bahwa dia memiliki sebuah ide untuk dicoba. Saat dia melakukan ide tersebut, Ellen dan Aaron terlihat begitu terkejut. Ternyata pada saat ini, Ketal mengingat salah satu dari mereka. Salah satu prajurit itu kemudian berteriak, "Kau yang di sana, lepaskan Tuan Purdy sekarang juga." Ketika prajurit itu menarik akan hal itu, Ellen dan Aaron terlihat semakin ketakutan dengan sifat yang ditunjukkan olehnya. Patrick sendiri yang terikat juga diam dan fokus memperhatikan apa yang terjadi. Ketal kemudian bertepuk tangan dan mengatakan bahwa seharusnya mereka berbicara dengan monster itu. Dan ketika dia sedang melakukan itu, Patrick merasa terjebak bersama seorang barbarian gila. Aaron kemudian bertanya kepada Ketal apa yang ingin dia lakukan saat ini. Ketal tersenyum dan mengatakan bahwa dia hanya ingin berbicara dengan jujur kepada prajurit itu. Aaron merasa tidak setuju dengan pendapat itu karena dia tidak ingin berbicara dengan monster dan menganggap bahwa Ketal sudah cukup gila. Tapi ketika mendengar bahwa dirinya disebut monster oleh Aaron, prajurit itu terlihat begitu sedih. Dia bertanya apa yang dimaksud oleh Aaron yang menyebutkan monster itu. Prajurit itu kemudian berteriak kepada Aaron, "Saya manusia, apa Anda tidak kenal saya? Saya bukan monster." Ketika prajurit itu tetap bersikeras bahwa dia adalah manusia, Ellen langsung berteriak meminta prajurit itu untuk menutup mulutnya. Dia menatap prajurit itu dan mengatakan untuk tidak meniru manusia itu, menyebutkan bahwa prajurit itu adalah makhluk yang menjijikan. Dengan perasaan sedih yang tergambar di matanya, Ellen kembali menjelaskan sesuatu kepada prajurit itu. "Kamu sudah mati dan kembali di hadapanku berulang kali, dan sekarang kamu mau aku percaya kalau kamu itu manusia?" Prajurit itu tergugup dan mengatakan sesuatu untuk menjelaskannya. Itu bukan poinnya. Kami manusia, bukan monster. Yang mulialah yang salah." Ellen terhenti ketika mendengar apa yang diucapkan oleh prajurit itu tentang dirinya. Ellen kemudian membentak prajurit itu dan menjelaskan apa yang ada di dalam hatinya. "Jangan memperlakukanku seakan-akan aku orang gila. Kamu kira aku tidak tahu apa yang kalian kejar? Kalian akan melap ayahku, ibuku, dan pada akhirnya mengubahku menjadi salah satu dari jenis kalian. Itu rencana kalian kan? Untuk menggantikan semua orang dan menaklukkan benua." Prajurit itu kemudian menolak dengan tegas bahwa mereka tidak merencanakan itu, menjelaskan bahwa yang mulia akan tetap sama seperti dia saat ini. Ellen kemudian sedikit menjadi lebih tenang dan bertanya apa maksud dari ucapan prajurit itu. Patrick pada saat ini tetap diam saja dan memperhatikan apa yang terjadi di depannya. Ketal juga diam saja, tidak ikut berbicara ketika mereka sedang melakukan diskusi. Prajurit yang sedang diikat itu kemudian kembali mengatakan sesuatu dengan tenang, "Saya sendiri tidak tahu lengkapnya, tapi yang saya ketahui bahwa kalian berdua harus kembali ke kerajaan." Merasa sudah sangat kecewa, Ellen berbalik dan terus mengeluh tentang situasi ini. "Cukup, tidak ada gunanya berbicara lagi. Yang mereka lakukan hanyalah mengulangi ucapan yang tidak masuk akal. Sesuai dugaan, tidak ada gunanya berbicara dengan monster." Tapi setelah dia mengatakan sesuatu hal itu, Ellen terkejut ketika melihat Ketal sudah berada di belakangnya. Menatap Ketal yang terlihat serius memikirkan sesuatu, Ellen bertanya ada apa. Ketal sendiri hanya mengatakan bahwa semua hal ini menjadi semakin menarik untuk sekarang. Ketal kemudian bertanya kepada Ellen, "Ellen, apa kau
kau menganggap dirimu manusia? Ellen benar-benar terkejut ketika mendapatkan pertanyaan itu dan menjelaskan bahwa dia adalah seorang manusia yang jelas. Tapi ketika dia mengatakan itu, mata Ketal bersinar berwarna ungu, diliputi sebuah kekuatan misterius. Ellen sendiri dengan tenang menjelaskan bahwa dia bukan seseorang yang sudah berubah menjadi jenis seperti monster. Tapi pada saat dia mengatakan itu, matanya terbuka lebar ketika sesuatu menusuk perutnya. Ellen kemudian melihat ke arah perutnya dengan penasaran, dan saat dia melihatnya, ternyata Ketal sudah merobek perutnya dengan tangannya. Ketal sendiri terlihat begitu serius ketika sedang melakukan tindakan itu. Ellen pada saat itu tidak percaya dengan apa yang terjadi, sehingga tidak dapat bereaksi dengan benar dan hanya terdiam saja. Setelah beberapa saat setelah kejadian, Ellen membuka matanya dengan lebar karena sangat terkejut dia masih hidup. Di atas tempat tidurnya, dia berkeringat dingin sambil menarik selimutnya dengan napas terengah-engah. Saat dia bangun, dia menemukan Aaron yang juga sudah berada di sisinya pada saat itu. Aaron terlihat sangat khawatir ketika melihat kondisi yang ditunjukkan oleh Tuan Putri. Ketika terbangun di kasurnya, Ellen bertanya kepada Aaron di mana mereka saat ini. Tapi pada saat dia mulai tersadar, dia merasa sangat terkejut. Ellen kemudian segera meraba perutnya yang dia tahu sebelumnya bahwa perutnya itu sudah dirobek oleh Ketal dengan sangat brutal. Dia sangat terkejut ketika melihat perutnya baik-baik saja dan tidak terlihat sedikit pun luka pada perutnya. Dia kemudian tersadar ketika suara Ketal memanggilnya, dan ketika dia melihatnya, ternyata Ketal sudah berjalan memasuki tenda untuk menemuinya. Ketal terlihat begitu serius ketika dia datang ke tenda. Ellen sendiri hanya diam saja duduk di kasur. Ketika orang itu datang, Ellen kemudian membahas tentang Ketal yang sebelumnya merobek perutnya tanpa ragu dan bertanya apa maksudnya tindakan yang itu. Ketal kemudian membuka mulutnya untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Dia menjelaskan bahwa Ellen menderita luka yang parah yang bisa menyebabkan kematian, tapi saat ini dia masih bertahan di sini. Ellen terlihat begitu pucat ketika menyadari semua yang telah terjadi kepadanya adalah sebuah kenyataan. Ellen yang masih penasaran kemudian meminta penjelasan yang pasti dari Ketal tentang kondisinya saat ini. Ketal memasang wajah serius dan mulai menjelaskannya. Seperti yang kau dengar, kau telah dipulihkan seolah-olah tidak pernah terjadi apapun, seperti para prajurit itu. Ellen terlihat sangat pucat dan merasa tidak percaya bahwa dirinya adalah monster seperti para prajurit yang telah dia hina. Ketal menjelaskan bahwa saat dia tidak sadarkan diri, Ketal juga memastikan jika Aaron berada dalam kondisi yang sama. Aaron hanya diam saja tidak membantah semua itu. Ellen yang menyadari siapa dirinya sebenarnya gemetar ketakutan dan memeluk tubuhnya sendiri. Dengan wajah yang gelap, dia mulai mengakui bahwa dia sudah berubah menjadi monster itu juga. Setelah menjelaskan semua itu kepada mereka semua, Ketal langsung berjalan keluar meninggalkan mereka di dalam tenda. Dan saat ia keluar, Patrick hanya sedang duduk saja menunggunya di sana. Patrick kemudian bertanya kepada Ketal bagaimana keadaan Nona Ellen. Ketal kemudian memberitahu bahwa Ellen benar-benar tidak terluka sedikit pun setelah dia menusuk perutnya dan hanya terlihat sedikit terguncang. Patrick hanya menatapnya dengan serius dan bertanya sejak kapan Ketal mengetahui kenyataan ini. Tapi ketika dia sedang menanyakan itu, Ketal hanya diam saja dan berdiri di sana membuat suasananya menjadi sedikit canggung. Patrick kemudian bertanya sekali lagi, sejak kapan kau tahu kalau mereka adalah makhluk yang sama seperti para prajurit itu? Ketal memejamkan matanya dan mulai menelusuri ingatannya sebelumnya. Ketal menjawab dengan santai jika dia sudah tahu dari sejak awal bertemu mereka, dan jawabannya itu membuat Patrick sangat terkejut. Saat pertama kali bertemu dengan mereka berdua, Ketal menjelaskan bahwa dia merasakan suatu kehadiran yang sama, namun anehnya terasa familiar, dan pada awalnya dia juga tidak yakin dengan itu. Tapi saat dia melihat para prajurit mengejar mereka, Ketal akhirnya baru mengerti saat kejadian itu. Patrick benar-benar merasa tidak percaya karena bahkan Eye of Observation miliknya tidak bisa mendeteksi apapun. Dalam hatinya dia bertanya-tanya, apa ada semacam hubungan antara makhluk-makhluk dari Demon Rim? Ketal tidak berhenti di situ saja dan kembali menjelaskan sesuatu, dan itu bukan satu-satunya yang membuatku merasa aneh. Awalnya,
Ellen waspada padaku, bahkan dia menolak makanan yang kutawarkan padanya. Seingatku, selama 3 hari berturut-turut, dia hanya bertahan hidup dengan memakan sepotong daging kecil yang bahkan lebih kecil dari seukuran tangan, dan dia tetap menjalani perjalanan yang melelahkan, yang bahkan sebagian besar pria dewasa akan membutuhkan istirahat. Tuan putri yang dibesarkan di tempat nyaman seperti istana kerajaan, itu jelas bukanlah jenis lingkungan yang bisa dilalui siapapun hanya dengan kemauan. Ketal menyilangkan tangannya ketika dia menyimpulkan semua kejadian yang telah dia lalui selama ini. Patrick sendiri tidak menyangka bahwa selama ini Ketal mengamati semua detail itu sepanjang waktu. Patrick menatapnya dan berpikir bahwa semakin banyak yang dia pelajari, semakin sulit baginya untuk mempercayai jika Ketal benar-benar seorang barbarian yang tidak punya akal. Dan ketika mereka sedang membahas semua itu, Ellen keluar dari tenda dan memanggil Ketal. Ketal sendiri kemudian berhenti mengobrol dan mulai menoleh ke arahnya. Patrick juga sama dan ikut memperhatikan kedatangan Ellen. Ellen yang sedang berdiri di pintu tenda dengan wajah yang gelap kemudian mengatakan kepada Ketal untuk segera melanjutkan perjalanan mereka. Dengan wajah yang dipenuhi keyakinan, Ellen meminta mereka untuk segera bergerak menuju kerajaan Denian seperti tujuan awal. Ketal sendiri hanya tersenyum dan mengatakan bahwa Ellen sepertinya sudah memikirkan semuanya dengan sangat matang. Ketal kemudian berhenti dan mengatakan ada sesuatu yang harus diluruskan untuk saat ini. Ketal kemudian berteriak ke tempat kosong dan meminta seseorang untuk keluar dari sana. Ellen terkejut ketika mendengar permintaan itu dan dia juga ikut mencoba untuk melihat tempat yang kosong tersebut. Tapi ketika dia melihatnya, dia hanya melihat angin yang berhembus meniup rerumputan di sekitar. Tapi ketika dia memperhatikannya, sebuah suara terdengar mengatakan jika dia tidak merasa Ketal sudah mendeteksi magic. Dan tak lama kemudian, sebuah cahaya mulai muncul pada tempat kosong itu. Ketal tersenyum dan mengatakan bahwa dia memiliki intuisi yang kuat. Setelah dia mengatakan itu, sosok seorang penyihir yang terdistorsi muncul dari kehampaan, dan akhirnya seorang pria tua menunjukkan wajahnya ke hadapan mereka. Ellen sangat terkejut ketika melihat kehadiran sosok yang dia kenal. Ketal sendiri hanya semakin tertarik ketika melihat pertunjukan sihir dari orang tua itu dan menganggapnya sebagai hiburan gratis. Sambil mengetukkan tongkat itu ke tanah, orang tua itu memperkenalkan dirinya di hadapan mereka semua. Aku Adaman Rages, kepala mage dari kerajaan Lutein sekaligus anggota dari Prismatic Obstacle. Aku datang kemari untuk berbicara denganmu. Ketal sendiri berdiri dengan tenang dan mengajukan pertanyaan pada orang tua itu. Berbicara, kau kemari bukan untuk bertarung? Adaman kemudian menundukkan kepalanya mengatakan bahwa pertarungan itu tidak diperlukan melawan seorang barbarian karena tampaknya Ketal sudah menjelaskan semuanya kepada Tuan Putri. Ellen terlihat begitu terkejut ketika mendengar semua penjelasan Adaman. Adaman kemudian mengulurkan tangannya dan meminta kepada Tuan Putri untuk kembali pulang ke kerajaan, memanggilnya sebagai Tuan Putri yang nakal. Ketika Tuan Putri sedang dilanda kebingungan, Adaman menjelaskan bahwa jika Tuan Putri memasuki negara lain, itu akan menimbulkan insiden diplomatik. Ellen kemudian terlihat sedih dan bertanya apakah semua itu penting sekarang. Dengan tubuhnya yang gemetaran, dia menjelaskan bahwa dirinya sekarang bukanlah siapa-siapa, melainkan monster yang menggunakan wajah Ellen. Adaman sendiri kemudian berhenti dan memikirkan semua ucapan Ellen itu untuk sebentar saja. Dia kemudian mengatakan sesuatu dengan tatapan yang penuh keyakinan. Kita memang sudah berubah, tapi bukan berarti kita bukan lagi diri kita sendiri. Aku tetaplah Adaman Rages, kepala mage dari kerajaan Lutein. Jika ada sesuatu yang berubah, itu hanyalah kita menjadi semakin sempurna. Ketika dia mengucapkan semua itu, Ellen dan Adaman saling berhadapan dalam diam di malam yang hening, semakin membuat suasana menjadi tegang. Ellen kemudian membuka matanya lebar ketika Adaman kembali mengatakan sesuatu dengan serius. Anda tetaplah Tuan Putri dari kerajaan Lutein, dan Tuan Putri ditakdirkan untuk menjadi ratu selanjutnya demi kerajaan kita. Ketika semua ucapan itu melayang ke udara, suasana di sana menjadi semakin tegang lagi. Ship of Theseus, penduduk Athena, menyimpan kapal sang pahlawan Theseus dan menjaganya selama bertahun-tahun. Saat kayu papan kapal itu menua dan membusuk, mereka akan membuang kayu yang busuk dan menggantinya dengan yang lebih kuat dan baru. Seiring waktu berlalu dan semua bagian kapal telah diubah, apa itu masih bisa disebut sebagai Ship of Theseus? Dan itu semua yang dipikirkan oleh Ketal ketika melihat kejadian yang ada di hadapannya saat ini. Dia kemudian melihat Elena dengan fokus dan memikirkan
tentang kerajaan Lutein saat ini. Ketika Elena dan Adaman sedang bertatapan dengan serius, Ketal menyimpulkan jika kerajaan Lutein adalah Ship of the Zeus raksasa. Ketika keheningan mulai naik, Adaman kemudian menginjakkan kakinya sehingga membuat debu berterbangan dan memecah keheningan. Sekali lagi dia mengingatkan kepada Elena bahwa dia harus pulang sekarang juga. Dia semakin menegaskan bahwa satu-satunya tempat bagi Elena yaitu kerajaan Lutein. Elena tergugup ketika Adaman mengucapkan semua itu dan tidak bisa menjawab pertanyaan itu dengan benar. Tapi beberapa waktu kemudian dia tersadar ketika Ketal berteriak memanggil namanya. Ketal kemudian tersenyum dan mengingatkannya, "Apa yang akan kau lakukan, Ellen? Jika bukan itu yang kau mau, aku akan mengusirnya untukmu." Ketika Ketal mengatakan hal itu dengan terang-terangan, Adaman menjadi sangat terkejut karena tidak menduga jawaban itu. Adaman sendiri tetap berdiri dengan berani dan mengancam Ketal saat itu juga. "Minggir barbarian, seperti yang kau ungkapkan, kami adalah jenis yang sama. Kau tidak punya alasan untuk menghentikanku." Ketal sendiri menjawab dengan polos. Dia berkata jika dia tidak peduli dengan apapun yang dikatakan Adaman. Ketika dia mengatakan itu, pernyataan itu membuat Elena dan Adaman terkejut membeku. Dalam keheningan itu, Ketal mengatakan jika alasan dia menghentikan Adaman hanya karena dia ingin melindungi bosnya yang memberikan quest. Ketika mendengar itu, Elena tak bisa menahan air matanya untuk mengalir keluar. Dengan mulut mungilnya, dia mengatakan jika dia sekarang bukan Elena yang asli. Dia semakin menangis keras dan mengakui bahwa dirinya juga seorang monster seperti yang lainnya. Tapi ketika dia mengakuinya, Ketal membantahnya dengan tegas, mengatakan jika baginya Elena adalah Elena, dan pernyataan itu membuat Elena tersentak kaget. Dengan penuh percaya diri, Ketal sekali lagi mencoba meyakinkan Elena, "Tidak ada Elena lain selain dirimu, orang yang memperkerjakanku, orang yang berkelana bersamaku, orang yang akan aku lindungi adalah Elena yang ada saat ini." Ketika mendengar apa yang diucapkan oleh Ketal, Elena terlihat sedikit lebih baik, tetapi tetap saja dia masih menangis dan mengeluarkan air mata di sana. Ketal kemudian menatapnya dan bertanya apa yang ingin Elena lakukan untuk saat ini. Ketal kemudian berbalik kepadanya dan memanggil namanya dengan tenang. Untuk beberapa saat, Elena hanya terdiam mempersiapkan sebuah jawabannya. Kemudian dia mulai membuka mulutnya untuk berbicara meskipun dengan wajah yang terlihat gelap. Elena kemudian meyakinkan dirinya ketika menatap tanah yang dia pijak. Dia kemudian memberanikan dirinya dan mengatakan dengan yakin bahwa dia tidak mau pulang. Ketal tersenyum ketika mendengar jawaban itu dan sekaligus lega karena melihat Elena yang sudah melewati masa sulitnya. Ketal kemudian langsung kembali menatap Adaman, mengatakan jika dia akan mengikuti ucapan yang diperintahkan oleh bosnya Elena. Melihat keyakinan yang ditunjukkan oleh Ketal, Adaman terlihat benar-benar kecewa dan marah. Tidak terima dengan keputusan itu, Adaman kemudian mencoba menenangkan dirinya dan membuang napas yang kasar. Tiba-tiba aura di sekelilingnya berubah menjadi gelap. Dia mengeluh tentang situasi yang menjadi semakin rumit. Ketal sendiri berbalik untuk memeriksa keadaan Elena. Dia kemudian meminta tolong kepada Patrick untuk menyelamatkannya dan membawanya ke tempat yang aman. Setelah mendapatkan perintah, Patrick kemudian langsung membawa para klien untuk kabur dari tempat tersebut. Adaman pada saat itu kemudian berbicara pada Ketal, "Sepertinya kau sedang bersenang-senang, barbarian." Ketal sendiri tanpa ragu menjawab bahwa dia sedang bersenang-senang dan menikmati pertarungan ini. Ketal dari tempatnya terus memperhatikan Adaman dan dia menganggap bahwa orang itu adalah seorang mage yang hebat. Ketal dengan mata yang terbuka lebar sangat penasaran macam apa yang akan mage di depannya tunjukkan kali ini. Adaman kemudian mulai mengeluarkan energi sihir dari tubuhnya yang terlihat gelap. Dia mengatakan bahwa Ketal akan menyesal karena sudah menghalanginya di tempat ini. Diliputi oleh kekuatan berkilau di sekitarnya, Adaman mulai merapal beberapa mantra sihir yang dia siapkan, dan setelah merapalkan beberapa mantra itu, Adaman membuka matanya dan fokus memperhatikan Ketal. Tapi ketika dia membuka mata, Ketal sudah menyerang dan mempersiapkan pukulan bercahaya ungu itu tepat di depan wajah Adaman. Adaman sangat terkejut ketika pukulan itu muncul begitu tiba-tiba. Lalu dengan pukulan itu saja, Ketal berhasil menghancurkan kepala si mage dari kerajaan Lutein. Akibat pukulan itu, darah berjatuhan dan membasahi tanah lapang di tempat itu. Ketal mengangkat tangannya yang
yang berdarah dan tersenyum penuh kemenangan. Aturan nomor 1, saat berurusan dengan mage, kalahkan mereka sebelum mereka bisa selesai merapal. Tapi ketika dia sedang memperhatikan tangannya yang berdarah, darah di tinjunya itu terlihat memudar dan terbang ke udara. Saat dia semakin memperhatikannya, ternyata darah itu kembali berkumpul membentuk sesuatu. Ketal hanya tersenyum dan mengatakan bahwa semua ini sesuai dengan dugaannya. Ketika dia melihatnya, ternyata darah itu berkumpul dan kembali membentuk Adaman lagi. Ketika cahaya merah menyelimutinya, Ketal sadar jika dia tidak bisa mengalahkannya dengan metode yang biasa-biasa saja. Adaman sendiri pada saat ini benar-benar terkejut dan menggerutu di dalam hatinya. Apa kau sudah gila? Apa yang baru saja terjadi? Kecepatan itu, aku bahkan tidak bisa bereaksi. Nanaonan eta. Ketika dia sedang memulihkan tubuhnya lagi, Ketal hanya sedang berdiri di hadapannya menantinya dengan tenang. Ketika kita sedang memperhatikan batas regenerasinya, sebuah tanah di sampingnya tiba-tiba retak begitu saja. Ketal tentu saja langsung memperhatikan retakan yang muncul di bawah kakinya. Tapi saat dia melakukan itu, dua tembok tengah muncul dan berusaha menutupi dirinya. Tapi Ketal yang sedang dikepung itu hanya diam saja dan memperhatikan fenomena yang sedang terjadi itu. Hanya dalam beberapa detik saja kedua tanah itu bersatu, menimbulkan sebuah ledakan yang besar dan mengurung Ketal di dalamnya dengan kuat. Adaman dengan matanya yang mulai memerah mengarahkan seluruh kekuatannya untuk menekan Ketal di dalam bongkahan tanah itu. Setelahnya dia menggunakan sihir tipe tanaman dan membuatnya menjadi semakin besar. Tanaman rambat itu kemudian segera bergerak dengan cepat untuk menuju Ketal yang sudah dikurung oleh tanah. Langkah berikutnya kemudian tanaman-tanaman rambat itu menangkap tanah dan melilitnya dengan sangat keras. Adaman lalu berteriak sekuat tenaga menyuruh Ketal untuk sampai menjadi abu. Setelah dia mengucapkan itu, kobaran api mulai menyelimuti kurungan tanah dan tanaman rambat di tengah lapangan. Dan setelahnya api tersebut langsung membakar perangkap yang sudah disiapkan oleh Adaman. Ledakannya begitu besar dan sangat terang menyinari malam yang tegang. Elena dan yang lainnya terkejut memanggil nama Ketal ketika menyaksikan serangan yang sangat dahsyat tersebut. Bahkan mereka terlihat terkena dampak dari efek kejutan yang sampai ke sana. Patrick dari sana kemudian memperhatikan sesuatu. Dia menggunakan mantra dengan mana kos yang besar tanpa ragu-ragu. Jangan bilang kalau mananya juga pulih dengan sendirinya. Mage dengan mana tak terbatas. Jika kabar soal ini menyebar, ini akan mengguncangkan dunia. Patrick kemudian semakin memperhatikan pertandingan mereka. Dia yakin bahwa Adaman saat ini telah memilih lawan yang salah. Tepat setelah dia mengatakan itu, sebuah bayangan hitam ungu melompat dari kobaran api tersebut dengan gerakan yang cepat. Melihat ada yang keluar dari kobaran api itu, Adaman sampai terkejut dengan mulutnya yang menganga. Dia berpikir bahwa Ketal adalah monster yang melebihi apapun. Dan saat dia sedang memikirkan itu, Ketal saat ini sudah berada di sampingnya, bersiap untuk melakukan sebuah pukulan lagi. Ketal hanya tersenyum mengatakan bahwa dia tidak menyangka bahwa Mage bisa jadi sekuat ini. Dan dia mengatakan bahwa pertarungan ini sangat menyenangkan. Kemudian tanpa memberi waktu sedikit pun Adaman untuk menghindarinya, Ketal sekali lagi berhasil menghancurkan kepalanya dengan satu pukulan saja. Pemandangan menunjukkan bahwa kepala Adaman menghilang dan tubuhnya mulai terjatuh ke tanah. Ketal sendiri pada saat itu hanya mengangkat tinjunya dan memperhatikan butiran-butiran darah yang kembali menuju tubuh utamanya. Ketal terkejut ketika menyadari sesuatu dan membuka matanya lebar. Dia dapat melihat bahwa darah di tangannya mulai kering dan kembali terbang menuju tubuh utamanya. Saat dia memperhatikannya, Adaman sudah kembali ke bentuk tubuh aslinya. Dia berteriak dan bertanya monster seperti apa Ketal itu. Ketal kemudian tersenyum dan mengatakan bahwa dia hanyalah seorang barbarian biasa saja. Adaman merasa kesal ketika mendengar jawaban itu dan dengan serius meminta Ketal agar tidak bermain-main dengannya. Adaman sendiri mengatakan bahwa dia sudah cukup mengetes kekuatan Ketal dan dengan tiba-tiba dia mulai melayang ke udara mengangkat tubuhnya. Saat dia sudah sampai di atas, aliran energi mana mulai menyelimuti dirinya dan membuat suasana semakin mencekam. Dari atas sana, Adaman mengatakan bahwa mulai sekarang dia akan menghadapinya dengan sekuat tenaga. Ketal hanya tersenyum ketika menyaksikan semua itu, mengatakan bahwa inilah yang selama ini dia tunggu-tunggu. Adaman mulai menggunakan kekuatan aslinya dan menarik semua yang ada di sekitarnya dengan kekuatan itu. Patrick yang ada di sana langsung membuat pelindung dan membawa Ellen bersama yang lain ke dalam pelindungnya. Ketal hanya diam saja di sana, menatap
Adaman yang sedang menunjukkan kekuatannya, dia malah kagum ketika bisa melihat kekuatan asli dari seorang mage di sini. Dia mengagumi tornado yang diciptakan oleh Adaman dan tetap menyaksikannya dari dekat tanpa rasa takut sedikit pun. Dia mengagumi mage yang bahkan bisa membuat sebuah bencana alam. Adaman sendiri sedang berada di dalam tornado, kedua matanya menyala merah, namun Ketal yang menyaksikan kejadian itu hanya menganggap bahwa dia adalah seorang mage yang hebat. Ketal lalu tersenyum berterima kasih kepada Adaman karena sudah memberikan pertunjukan yang hebat untuknya. Dia kemudian mengangkat kakinya setelah mengucapkan itu, lalu dengan cepat Ketal menghantam tanah dengan kakinya dan membuat ledakan yang besar. Dan setelah ledakan itu, kilatan cahaya yang sangat terang muncul menghantam tornado yang diciptakan oleh Adaman. Adaman sendiri segera menutupi kedua matanya karena merasa sangat silau melihat cahaya itu, tapi dia tidak bisa menghindar dan akhirnya ikut terlahap ke dalam cahaya misterius. Beberapa saat kemudian, ledakan itu sudah mereda dan seluruh area itu tertutupi oleh debu-debu yang melayang di sekitarnya. Di sisi yang lain, Patrick berhasil mempertahankan pelindungnya dan menyelamatkan semua orang yang ada di dalamnya. Patrick pada saat itu matanya menyala. Dia terkejut karena tidak merasakan ada sisa dari energi mistis pada serangan itu. Dia bertanya, apakah ini hanyalah hasil dari menghentakkan kaki ke tanah dengan keras semata? Di depannya, terlihat Ketal sedang berdiri sendirian di tengah kawah yang baru saja dia buat, menggunakan hentakan kakinya saja, tanpa menggunakan kekuatan lainnya. Di hadapan Ketal, Adaman sedang mencoba berdiri setelah serangannya berhasil dihilangkan sepenuhnya. Dia terlihat kecewa karena magicnya berhasil Ketal hentikan dengan mudah begitu saja. Dia tidak menyangka dia akan kalah melawan barbarian seperti Ketal. Dia menggertakkan giginya, tidak percaya jika hal seperti ini bisa terjadi kepadanya. Tapi ketika dia sedang menolak kenyataan ini, Ketal sudah bergerak dengan cepat dan berada di belakangnya, siap untuk menyerang. Namun ketika sebuah cahaya bersinar, Adaman menyadari serangan berbahaya itu. Ketal sendiri tidak menundanya. Dia langsung memukul Adaman dengan keras sampai menghancurkan tanah yang dia serang. Tapi Ketal terkejut ketika pukulannya terasa hampa, dan pada saat itu butiran-butiran partikel berwarna merah mulai berterbangan di depannya. Butiran-butiran berwarna merah itu kemudian berkumpul ke sebuah tempat yang lain, terbang seperti terbawa angin. Kemudian butiran itu kembali membentuk tubuh Adaman dan dia mengatakan bahwa Ketal tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Meskipun dia mengakui bahwa Ketal adalah orang yang kuat, Ketal kemudian mengangkat tinjunya. Dia mengakui bahwa yang dikatakan oleh Adaman adalah benar. Dia tidak bisa mengalahkannya dengan cara biasa. Ketal kemudian membuka telapak tangannya dan berhasil mendapatkan secarik batu milik Adaman. Dia kemudian mengatakan bagaimana jika dia melakukannya dengan cara ini. Adaman dari tempatnya kemudian memperhatikan dengan tatapan serius, menunggu apa yang akan dilakukan oleh Ketal pada serangan kali ini. Ketal kemudian langsung menggenggam sobekan pakaian itu pada tangannya dengan sangat keras, dan setelah dia melakukan itu, sebuah ledakan energi berwarna ungu memberikan gelombang kejut di sekitarnya. Ketal kemudian menatap tangannya yang masih menggenggam sobekan pakaian milik Adaman itu dengan sangat serius. Setelahnya dia langsung membuka tangannya dan dia berhasil membekukan pakaian itu dan mencegahnya menjadi butiran darah berwarna merah. Adaman terlihat sangat terkejut ketika menyaksikan apa yang dilakukan oleh Ketal terhadap sobekan pakaiannya. Matanya terbuka lebar ketika kelemahannya sudah diketahui. Ketal kemudian menunjukkan apa yang sudah dia lakukan kepada pakaiannya, mengatakan dengan tersenyum bahwa dia sudah mengetahui sifat asli dan kelemahan Adaman. Adaman pada saat itu benar-benar marah, menunjukkan wajah aslinya kepada Ketal. Dia tidak menyangka bahwa Ketal sebenarnya sudah mengetahui kelemahannya selama ini. Ketal dengan tatapan serius kemudian bertanya apakah Adaman ingin melanjutkan pertarungan ini. Berdiri di hadapannya, dia berkata kepada Adaman bahwa pada pertarungan selanjutnya dia juga akan mempertaruhkan nyawanya. Adaman terlihat sangat kesal ketika ditantang seperti itu. Dia hanya menggertakkan giginya tanpa membalas satu patah kata pun kepada Ketal. Mengakui kekalahannya, Adaman kemudian mencoba pergi dari sana dengan tatapan yang penuh dendam. Dia mengatakan kepada Ketal untuk menunggu pembalasan darinya di pertemuan berikutnya, dan begitu saja dia kemudian menjadi butiran-butiran darah lagi dan menghilang dari tempat itu meninggalkan semua orang. Ketal pada saat itu tidak terlalu mempedulikannya dan dia hanya diam saja menatap kepergian Adaman yang sudah mengakui kekalahannya itu. Keesokan hari
harinya, Ketal kembali memimpin kelompok itu menuju tujuan mereka yang sebenarnya. Dalam perjalanan kali ini, mereka semua hanya diam saja mengikuti Ketal yang terus memimpin jalan, hingga akhirnya Ketal berhenti di sebuah tempat dan bertanya kepada mereka apakah ini tempat tujuan mereka. Tepat pada saat ini, mereka semua sedang berdiri di depan gerbang kerajaan Denian. Terlihat sebuah benteng yang besar dan kokoh melindungi tempat itu. Patrick sesampainya di sana kemudian berbicara, mengatakan bahwa perjalanannya hanya bisa sampai di sini saja karena dia dari negara asing. Dia hanya akan menimbulkan masalah jika ikut masuk. Ketal kemudian tersenyum dan membalas setuju untuk menurutinya. Dia juga meminta maaf karena jauh-jauh membawa Patrick sampai ke tempat itu. Patrick menggelengkan kepalanya, mengatakan itu tidak apa-apa. Dia juga sudah tahu resikonya, mengatakan dia senang bisa melakukan perjalanan dengan Ketal. Ketal merasa bersyukur atas sikap Patrick. Dia juga berharap bisa bertemu dengannya suatu hari lagi nanti. Patrick kemudian segera berbalik dan mengucapkan sesuatu. Dia mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi dan lebih cepat dari yang bisa Ketal bayangkan. Ketal kemudian memperhatikan kepergian Patrick dari tempatnya dan menontonnya saja dari sana. Di dekatnya, Ellen dan Aaron juga ikut menyaksikan kepergian Patrick tanpa mengatakan sepatah kata apapun. Tapi ketika mereka akan mencoba memasuki gerbang kerajaan Denian, seorang pengawal menghentikan mereka. Dia meminta Ketal si barbarian untuk berhenti di sana. Ketal hanya diam saja dan terlihat kebingungan melihat sikap yang ditunjukkan oleh penjaga gerbang. Ketal kemudian tersenyum dan baru ingat jika dia adalah barbarian dan sikap penjaga gerbang itu sangat wajar baginya. Melihat sikap dari penjaga gerbang, Ellen kemudian bergerak maju. Dia berjalan dan meminta penjaga gerbang untuk membuka gerbangnya. Dengan tatapan yang tegas, dia mengatakan bahwa dia adalah putri pertama kerajaan Lutein, Ellen Maproch. Dia memberitahu penjaga gerbang bahwa dia datang untuk bertemu dengan Yang Mulia Raja Barbossa Denian dari kerajaan Denian. Dan setelah mendengar ucapannya itu, penjaga gerbang tersebut terdiam terkejut mengetahui identitas sebenarnya dari wanita yang ada di hadapannya. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil memasuki kerajaan itu dengan lancar. Setelah Ellen memberitahukan identitas aslinya, Ketal pada saat ini juga sudah berada di sebuah ruangan dan dia sedang merebahkan badannya di atas kasur yang terlihat mewah. Ketal yang sedang tiduran tidak menyangka jika dia bisa mendapatkan ruang tidur tamu, dan itu semua berkat Ellen. Ketal tersenyum menikmati ranjang yang empuk, mengatakan bahwa ini sama sekali tidak buruk. Setelah melakukan perjalanan yang panjang, dia tersenyum menatap ke langit-langit, bersyukur karena quest ini juga sudah selesai. Di hadapannya, sebuah notifikasi menyatakan bahwa quest nomor 758 berhasil diselesaikan. Sistem juga memberitahu bahwa Ketal akan menerima hadiah dari quest yang baru saja diselesaikan itu. Ketal pada saat itu penasaran hadiah apa yang akan dia dapatkan kali ini. Dia ingat bahwa tidak pernah mendapatkan item yang bisa dia sentuh dengan tangannya selama ini. Tapi ketika dia sedang memikirkan hal itu, dia mendengar suara pintu terbuka dan dia segera menoleh memeriksa siapa yang masuk ruangannya. Saat dia menoleh, ternyata itu adalah Ellen. Dia masuk ke sana dan bertanya apakah Ketal punya waktu untuk bicara. Pada saat ini, Ellen terlihat sudah sangat rapi, berbeda dengan ketika dia melakukan perjalanan sebelumnya. Dia sudah mendapatkan pakaian yang layak dan sudah membersihkan diri, menunjukkan kecantikan aslinya. Ketal kemudian segera bangun dan mengatakan dia punya waktu untuk itu, dan dia juga meminta Ellen untuk duduk dengan nyaman. Ellen sudah duduk di sebuah bangku dan membuat dirinya nyaman. Ketal kemudian bertanya bagaimana hasilnya kepada Ellen. Ellen pada saat itu terlihat sedih, mengatakan bahwa mereka akan bertemu dengan Yang Mulia Barbossa besok, dan setelah itu selesai, semuanya akan kembali tenang. Ketal pada saat itu hanya diam saja dan mendengarkan dengan seksama. Ketal kemudian memberikan pendapatnya, mengatakan mungkin ini hanyalah permulaan saja. Ellen memejamkan matanya dan setuju, mengatakan mungkin yang dikatakan oleh Ketal ada benarnya. Dia lalu membuka matanya perlahan dan memanggil nama Ketal dengan pelan. Kemudian dia bertanya kepada Ketal, bukankah Ketal sudah menyadari apa yang sedang terjadi di dalam kerajaan mereka? Ketal dengan santai menjawab bahwa dia sudah memiliki kecurigaan sendiri. Pada saat itu membuka matanya ketika Ellen bertanya apakah dia bisa mengatakan kepada dia apa yang terjadi pada kerajaan mereka, perubahan apa yang telah Ellen lalui. Dia menanyakan itu dengan tatapan yang penuh harapan pada Ketal. Setelah beberapa saat, Ketal membuka tangannya dan menunjukkan kristal yang dia dapatkan setelah mengalahkan Adaman sebelumnya. Ellen terkejut ketika melihat
kilat itu dan bertanya benda apa yang ada di tangan Ketal tersebut. Ketal kemudian mengatakan itu adalah sifat sejati dari apapun yang menggantikan Ellen. Ellen terkejut ketika mendengar penjelasan itu. Dia juga mengaku bahwa ini pertama kalinya dia melihat hal semacam ini. Ketal mengatakan jika dia memaksa untuk menekan dan menyatukannya dalam kondisi alaminya, partikel itu terlalu kecil untuk bisa dilihat dengan mata telanjang. Dan setelah mendengar penjelasan itu, Ellen hanya terdiam melihat ke bawah. Dia pada saat itu sedang mencerna apa yang dijelaskan oleh Ketal barusan. Ketal sendiri pada saat itu menatapnya dengan penasaran apakah Ellen bisa mengerti dengan penjelasannya tentang benda di tangannya itu. Ketal tahu dengan mengesampingkan setting fantasi, dunia ini masih berada di abad pertengahan. Kenapa adanya Microsoft di era ini? Dunia mikroskopik mungkin saja belum ada, tapi ketika dia berpikir, dia tiba-tiba sadar ketika Ellen menjawab jika dia mengerti. Ellen menjelaskan jika mana dan aura memang tidak bisa dilihat secara langsung, tapi keduanya bisa nampak dengan mata telanjang setelah terkonsentrasi, dan jika dipikirkan dengan sudut pandang yang berbeda, hal itu cukup mirip. Ketal terlihat bersemangat ketika mendengar jawaban yang diberikan. Dia bersemangat ketika mengetahui ternyata ada misteri yang bisa ditemukan di dunia ini, tapi baru saja memberikan jawaban, Ellen kini terlihat kembali sedih dan kebingungan. Keringat juga muncul di wajahnya secara perlahan. Ketal kemudian mengatakan sesuatu tentang kristal yang ada di sana dan apa yang terjadi pada tubuhnya. Anggap saja begini, seluruh keberadaanmu digantikan oleh sekumpulan partikel kecil ini, dari kepala hingga kaki, dari jantung hingga otak, dari tulang hingga darah. Tapi ketika mendengar semua penjelasan itu, Ellen sangat terkejut dan saat ini seluruh tubuhnya gemetaran. Dia juga merasa tidak nyaman ketika duduk di kursi dan mendengarkan semua penjelasan Ketal mengenai apa yang terjadi pada tubuhnya. Ellen kemudian tersadar ketika Ketal bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia juga meminta maaf kepada Ketal karena telah bersikap seperti itu. Ketal kemudian menjawab jika dia mengerti, karena ini memang bukan hal yang mudah untuk diterima. Ellen kemudian bertanya kepada Ketal apakah partikel-partikel itu berbahaya. Dia menanyakan itu sambil terus menatap partikel yang sudah disimpan di atas meja. Ketal menjawab dengan tenang, mengatakan bahwa Ellen tidak usah khawatir karena partikel itu sedang tidur dan partikel itu sepertinya akan hancur saat menerima kekuatan fisik yang cukup. Ketal kemudian memberikan penjelasan sederhana. Dia mengatakan akan menyebut partikel itu dengan nama nano. Setiap nano adalah entitas yang berbeda, bukan organisme tunggal, tapi sekumpulan nano bergerombol untuk membentuk wujud manusia. Karena itulah, serangan fisik saja tidak cukup untuk membunuhnya. Sama seperti memotong sungai tidak akan membunuh air. Ellen kemudian menyimpulkan bahwa dari penjelasan itu, ini sedikit mirip dengan keabadian. Ketal mengatakan bahwa dia bisa menganggap seperti itu, dan mungkin karena alasan ini, nano tidak memiliki konsep kematian. Tapi pada saat dia menjelaskan, Ellen mengutarakan pendapatnya, mengatakan bahwa ada yang tidak masuk akal, karena berbeda dengan nano, dia ini adalah seseorang yang takut akan kematian itu. Dan jika yang dikatakannya adalah benar, bukannya Ellen juga tidak bisa memahami kematian? Ketal kemudian berhenti menjelaskan dan berpikir untuk sesaat. Setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Ellen, Ketal kemudian menyilangkan kedua tangannya, mengatakan jika pendapatnya masuk akal juga. Ketal kemudian memperhatikan Ellen dengan tatapan yang serius. Dia kemudian mengatakan bahwa dia memiliki spekulasinya sendiri. Dia mengatakan bahwa Ellen kemungkinan adalah nano yang sudah bermutasi. Ketika mendengar penjelasan itu, Ellen membuka matanya lebar. Dia benar-benar terkejut dengan apa yang dikatakannya. Singkat cerita, hari itu pun berlalu begitu saja. Keesokan harinya, sinar matahari yang cerah menyinari kediaman itu. Ketal pada saat itu masih bersantai di kamarnya, menikmati istirahatnya setelah melakukan perjalanan yang cukup melelahkan. Dia juga terlihat bosan dan memikirkan Ellen yang saat ini pasti sedang berbicara dengan raja. Ketal kemudian memejamkan matanya dan memikirkan tentang raja dari sebuah negara. Dia ingat bahwa raja dunia fantasi katanya mendapatkan anugerah kekuatan suci dari dewa dan membayangkan seorang raja yang sedang menerima kekuatan itu. Ketal pada saat itu tetap bersantai dan bertanya seperti apa rasanya jika dia ada di posisi itu. Dia juga memiliki keinginan untuk bertemu dengan dewa dunia fantasi ini. Tapi ketika dia sedang bersantai, seseorang membuka
membuka pintu dan masuk ke kamarnya. Dia berhenti di depan pintu dan memanggil Ketal dengan Barbarian. Ketika dia melihatnya, muncul seseorang bernama Maximus, Sword of Denian. Dia memberitahu bahwa Yang Mulia ingin bertemu dengan Ketal. Setelah mengatakan itu, Maximus kemudian menatap Ketal dengan tatapan serius sambil menunggu jawabannya. Dan setelah Ketal setuju untuk bertemu dengan Raja, pada saat ini mereka berdua sedang berjalan di lorong menuju tempat pertemuan itu. Dalam perjalanan itu, Maximus mencoba memperingatkan Ketal, mengatakan meskipun rajanya mengatakan bahwa ini tidak apa-apa, dia meminta Ketal untuk menjaga kesopanannya. Maximus kemudian memberi peringatan dengan tatapan serius kepada Ketal, mengatakan bahwa ini semua adalah demi keselamatan nyawa Ketal. Ketal kemudian menerima informasi itu dengan tenang dan juga berterima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Singkat cerita, mereka sudah sampai di ruangan dan Maximus memberitahukan bahwa dia Ketal. Sang raja kemudian memerintahkan Ketal untuk masuk ke dalam. Maximus kemudian membuka pintu ruangan itu dan membawa Ketal masuk ke dalamnya bersamanya. Ketika dia sampai ke dalam ruangan itu, Ketal terlihat terkejut ketika menyaksikan pemandangan di depannya. Pada saat itu di hadapannya dia melihat sang raja dan Patrick dengan wujud aslinya di samping sang raja. Lalu ada juga Ellen yang sedang memperhatikannya. Raja kemudian segera menyambut Ketal yang baru saja masuk. Ini adalah raja kerajaan Denian, Barbossa Denian. Ketal kemudian membungkuk dan memberi hormat, mengatakan ini adalah kehormatan karena bisa bertemu dengan Yang Mulia Raja Denian dan memperkenalkan dirinya sebagai Ketal si Barbarian. Ketika Ketal memperkenalkan dirinya dengan sopan, ruangan itu menjadi sangat hening dan tidak ada seorang yang mengatakan apapun. Maximus dan bahkan Raja terlihat sangat kaget ketika melihat sikap Ketal yang begitu sopan dan penuh etika. Sang raja kemudian berdehem dan membersihkan tenggorokannya. Dia kemudian mengatakan jika seperti yang dikatakan Ellen, Ketal cukup berbeda dari Barbarian yang biasanya. Ketal tersenyum dan mengatakan jika hal itu sudah sering dia dengar selama ini. Dia tahu jika Barbarian dari Westerland itu tidak ada bedanya dengan Barbarian yang berasal dari Snowfield. Tapi ketika dia mengatakan itu, Ketal tiba-tiba melihat ke dekat sang raja dengan penasaran. Dia kemudian memanggil orang berjubah itu dengan nama Patrick. Ellen kemudian ikut menatap ke arah Patrick dan terlihat kebingungan. Dia kemudian menjelaskan jika dia adalah Tower Master, pemilik Great Magic Tower, dan bertanya kenapa Ketal tiba-tiba menyebutnya sebagai Patrick. Tower Master kemudian menjawab dengan gugup, Benar, aku adalah Tower Master. Aku belum pernah mendengar nama Patrick. Kau sepertinya salah orang." Tower Master kemudian memperhatikan Ketal dengan hati-hati, bertanya dalam hati, dari mana Ketal bisa mengetahui identitas palsunya itu. Tapi pada saat itu, Ketal hanya diam saja dan terus memperhatikan Tower Master yang sedang dalam keadaan panik. Ketal kemudian tersambung dan meminta maaf, mengatakan jika sepertinya dia salah orang. Tower Master kemudian membiarkan, mengatakan jika semua orang pasti membuat kesalahan. Dia juga merasa bersyukur pada saat itu, karena yang tadi itu cuma sekedar sentuhan ringan. Dia kemudian kembali memikirkan tentang Patrick, menyebutkan bahwa dia adalah boneka yang dikendalikan olehnya. Tidak hanya berbeda dalam penampilan, tapi dalam pola mana dan bahkan kepribadian. Tidak mungkin ada orang yang bisa mengenalinya dalam sekejap. Begitulah pikirnya. Dia kemudian menatap Ketal dengan sangat serius dari tempatnya. Dia tahu bahwa Ketal berasal dari Demon Rim, tapi dia yakin tidak ada yang bisa menembus sihir sempurna miliknya itu. Ketal sendiri pada saat ini tetap santai dan memperhatikan Tower Master yang terlihat cukup gelisah, dan saat ini juga wajahnya dipenuhi dengan keringat karena panik. Ketal kemudian bertanya kepada Ellen bagaimana dengan masalah proses deklarasi jati diri manusia, dan Ellen tersentak ketika Ketal menanyakan hal itu, memecah keheningan di antara mereka. Dari kursinya, sang raja mengatakan bahwa mereka adalah manusia. Dia menjelaskan bahwa leluhurnya memiliki keyakinan jika seseorang menganggap dirinya sebagai manusia, berarti mereka adalah manusia. Ketal kemudian memperhatikan Ellen yang terlihat sedih ketika dia mendengarkan penjelasan tentang raja. Dia tahu jika Ellen hanya ingin tetap menjadi manusia saja. Ketal kemudian tersenyum dan mengatakan dia bersyukur. Dia juga bertanya kenapa sang raja memanggilnya ke sana. Sang raja pada saat itu diam sebentar dengan tatapan
yang serius. Kemudian sang raja mengatakan bahwa Ellen menyampaikan kepadanya tentang hal yang Ketal disebutkan sebagai Nano. Dia sangat menyayangkan semua kejadian ini, menyebutkan karena tampaknya teman terdekatnya dan anaknya sudah menjadi korban. Dan untuk sekarang, Tower Master sedang melakukan pengawasan, tapi pengawasan ini tidak akan terus-terusan berlanjut. Jika begini terus, keseluruhan benua ini akan segera digantikan oleh Nano. Sang raja kemudian mengatakan bahwa dari informasi yang dia dengar, Ketal sepertinya tahu cara untuk membasmi mereka. Ketal kemudian mengatakan bahwa dia akhirnya mengerti. Dia lalu menyebutkan bahwa tujuannya adalah pemusnahan. Ketal tersenyum ketika dia mengatakan tentang pemusnahan itu. Terlihat bahwa dia bersemangat untuk bertarung lagi. Sebuah notifikasi sistem juga muncul bahwa quest nomor 786 sudah muncul. Tanggapi ancaman makhluk yang berasal dari Demon Rim. Ketika pembahasan itu berlanjut, pada saat ini, Kenaik yang ditangkap dalam perjalanan itu sudah ditempatkan di tengah ruangan. Raja dan pengawalnya memperhatikan Kenaik itu dengan serius. Begitu juga dengan Ketal, Ellen dan Aaron. Mereka semua memperhatikan Kenaik itu. Tower Master kemudian angkat bicara, mengatakan mereka sebaiknya mengumpulkan informasi sebanyak mungkin sebelum menyerang mereka. Dia sendiri sudah mencoba beberapa metode, tapi belum bisa menemukan metode yang bisa membongkar wujud asli mereka. Dia menunjuk Ketal, mengatakan jika Ketal sudah pernah berkontak langsung dengan mereka dan mungkin saja bisa membongkarnya. Ketika Ketal menatap Kenaik itu, Tower Master mengatakan dia sudah memasang perisai untuk keamanan, jadi Ketal tidak usah khawatir. Ketika mereka sedang mencoba melakukan sesuatu, Ellen yang menyaksikan itu terlihat sedih dan diam saja di pinggiran. Kenaik yang diikat itu kemudian berteriak, bertanya kenapa mereka melakukan itu padanya. Dia bersikeras mengaku jika dia adalah seorang manusia sama seperti mereka. Ketal kemudian memejamkan matanya. Dia berpikir tentang metode yang paling bagus untuk membongkar identitas mereka. Dia pada saat itu mendekati Kenaik tersebut dan mencari metode mana yang paling cocok dia gunakan untuk saat ini. Ketal kemudian menemukan sesuatu dan pada saat itu matanya bersinar. Sebuah kilatan cahaya muncul dari matanya. Kemudian dalam sekejap, Ketal menunjukkan niat membunuh yang sangat kuat. Terlihat pada saat ini, Ketal dipenuhi dengan kekuatannya sangat gelap dan dalam. Menyaksikan kekuatan itu, Kenaik yang diikat benar-benar tidak bisa bernapas. Wajahnya sangat ketakutan dan matanya terbuka lebar. Bagi makhluk yang tidak pernah mengenal konsep kematian, Ketal ingin menunjukkan kepada mereka rasa takut mati. Pada saat itu, Ketal memfokuskan niat membunuhnya pada Kenaik itu sepenuhnya dan menunjukkan kekuatan aslinya. Tapi ketika sudah difokuskan hanya kepada Kenaik itu, sang raja masih dapat merasakan niat membunuh yang sangat kuat. Ellen dan Aaron juga sama terkejutnya. Mereka baru pertama kali merasakan niat membunuh yang sangat hebat ini. Bahkan, Tower Master mengakui bahwa ini sangat luar biasa. Dia tidak pernah menduga niat membunuh saja sudah bisa menghasilkan efek yang seperti itu. Dia tidak bisa membayangkan tekanan yang dirasakan oleh Kenaik itu. Di depan mereka, Kenaik itu terlihat sudah sangat kewalahan. Matanya berair dan mulutnya juga sama. Dia bahkan sudah semakin menyentuh lantai karena tidak bisa menahan tekanan itu. Perlahan, wajah Kenaik itu mulai meleleh dan menunjukkan sifat aslinya. Dan setelah beberapa saat, wujudnya berwarna merah muncul, diikuti dengan partikel-partikel berwarna merah yang mulai melayang di udara. Ketika semua itu sedang terjadi, Ketal tersenyum senang. Dengan matanya yang masih dipenuhi kilatan cahaya-cahaya, dia mengatakan akhirnya wujud aslinya muncul. Di depan mereka, partikel-partikel yang disebut nano itu terlihat berkelompok dan membentuk sebuah wujud yang aneh mirip manusia. Berdiri di depan Ketal, makhluk nano itu kemudian bertanya apa yang dilakukan oleh Ketal kepadanya saat ini. Ketika mereka sedang berbicara, Ellen dari samping kemudian fokus memperhatikan wujud asli nano yang ada di depan mereka. Ketal kemudian menjawab dan mengatakan bahwa senang bisa bertemu dengannya. Dia mengatakan bahwa ingin berbincang dengannya dan apakah makhluk nano itu bersedia. Ketika dia sedang berdiskusi dengannya, sang raja dan pengawalnya memperhatikan dari kursinya dengan antusias. Makhluk nano itu kemudian diam untuk beberapa saat dan hanya memperhatikan sekitarnya dengan ekspresi yang tidak bisa ditebak pada wajahnya. Dia kemudian setuju untuk berbincang dan dia mulai bertanya kenapa mereka semua menolak makhluk sepertinya. Ellen yang sudah sepenuhnya emosi kemudian segera berteriak memarahi makhluk nano itu. Bisa-bisanya kau menanyakan itu?
Kenapa kami menolakmu? Tentu saja karena kalian memangsa kami dan membunuh kami. Makhluk nano itu menjawab bahwa dia tidak mengerti, padahal kaumnya hanya ingin menyempurnakan kepala manusia. Bertanya kenapa mereka marah, Ketal kemudian menanggapinya, mengatakan jika itu berarti makhluk nano ingin merebut kembali Ellen. Dia bertanya apakah makhluk nano itu melakukannya karena ingin mengetahui alasan Ellen menolak mereka. Makhluk nano menjawab dengan tegas, mengatakan jika dia tidak punya kewajiban untuk menjawab pertanyaan Ketal. Ketal kemudian menggoda dan membujuknya agar mau memberi jawaban. Dia memberitahunya jika manusia itu adalah makhluk yang dapat bertindak tanpa memerlukan alasan, menambahkan bahwa padahal Ellen bisa saja menerimanya tergantung dari jawaban yang makhluk nano itu berikan. Ketal memberitahunya lagi, seandainya makhluk nano itu memberikan penjelasan dengan rinci, Ellen bisa saja berubah pikiran. Ketika mendengar semua penjelasan Ketal, makhluk nano itu terlihat diam saja tanpa ekspresi. Dia memikirkannya dengan serius kali ini. Dia kemudian menjelaskan bahwa tujuan kaum makhluk nano adalah untuk replikasi. Jumlah mereka sangat sedikit, dan agar jumlah mereka bisa meningkat, replikasi sangat diperlukan. Demi replikasi yang efisien, unit sebanyak mungkin diperlukan untuk bersatu. Dia lalu menatap Aaron dan Ellen, mengatakan entah kenapa mereka berdua malah menolak panggilan dari kaum makhluk nanonya. Dia menduga jika sepertinya ada yang salah dengan mereka berdua. Ketal kemudian bertanya pada makhluk nano itu apa yang mereka rencanakan setelah jumlah mereka sudah cukup banyak melalui replikasi itu. Makhluk nano itu terlihat terdiam untuk beberapa saat, merasa curiga dengan pertanyaan dari Ketal kali ini. Tapi setelah beberapa saat dia mengatakan tujuannya, katanya bagi dunia yang tidak sempurna ini, para makhluk nano akan membawanya menuju kesempurnaan. Dan ketika dia mengatakan semua itu, dia menyebarkan aura merahnya ke seluruh ruangan itu. Ketal kemudian menyimpulkan bahwa mereka berencana untuk menggantikan segala hal yang ada di dunia ini dengan eksistensi mereka. Makhluk nano itu menjawab dengan tegas jika para manusia tidak punya alasan untuk menolak, dan Ellen beserta Aaron juga harus menyatu dengan makhluk nano dan membantu untuk menyempurnakan dunia ini. Setelah mendengarkan semua perkataan makhluk nano itu, Ketal kemudian kembali ke arah mereka berdua. Dia lalu bertanya kepada Ellen apa keputusannya setelah mendengarkan semua itu. Untuk sesaat, Ellen memikirkan sesuatu sambil terus menatap dengan serius ke arah makhluk nano di depannya. Dia kemudian memberikan jawaban dengan tegas, mengatakan bahwa dia sudah pasti menolaknya. Ellen tidak memiliki niat untuk menyatu dengan makhluk itu. Ketika mendengar jawaban dari Ellen, makhluk nano itu marah. Dia saat ini merasa sudah ditipu oleh Ketal. Ketal hanya tersenyum senang dan juga mengatakan bahwa dia tidak sedang menipu makhluk nano. Makhluk nano kemudian menunjukkan amarahnya dengan wajahnya yang menyeramkan. Dia mengatakan bahwa mereka akan melapar manusia di sana sampai habis. Tapi ketika dia mulai mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang mereka, sebuah penghalang sihir menghentikan langkahnya dan kekuatannya berbenturan dengan penghalang itu. Tower Master kemudian angkat bicara, mengatakan bahwa dia sudah melakukan persiapan terlebih dulu sebelum berbicara dengannya. Melihat sikap Tower Master yang sangat tenang, membuat makhluk nano semakin marah dan menunjukkan kebencian ke arahnya. Tetapi Tower Master menjentikan jarinya, mengatakan bahwa ini semua sudah cukup. Mereka sudah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan. Dia kemudian mengecilkan penghalang itu dan mengurung makhluk nano di dalamnya. Penghalang itu mulai berbentuk sebuah kubus dan terus mengecil hingga sampai pada genggaman Tower Master. Tower Master kemudian mengatakan kepada makhluk itu bahwa dia akan melanjutkan perbincangan ini di dalam laboratoriumnya nanti. Sang Raja kemudian berbicara, mengatakan jika mereka membiarkan makhluk itu, maka malapetaka pasti akan datang. Dia lalu bertanya kepada Ketal bagaimana menurutnya apa dia bisa mengatasi makhluk itu. Ketal pada saat itu menoleh ke arah sang raja sambil terus memikirkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Setelah beberapa saat, dia menjawab bahwa itu sama sekali bukan masalah dan bertanya apakah dia sudah bisa pergi sekarang. Tapi beberapa saat kemudian, Ketal memikirkan tentang jaraknya yang terlalu jauh. Dalam meskipun pergi sekarang, itu akan memakan waktu. Tapi ketika dia sedang memikirkan itu, Tower Master langsung mendekatinya, mengatakan jika dia akan menangani masalah jarak itu dan tidak usah khawatir. Tower Master kemudian meminta Ketal untuk tetap berdiri di sana karena dia akan memindahkannya melewati teleportasi.
Tower Master juga mengatakan jika dia berniat untuk ikut juga, harus ada yang dilakukan untuk memastikan agar makhluk itu tidak kabur. Begitulah ucapnya. Tapi pada saat mereka akan bersiap, mereka berdua berhenti karena mendengar Ellen meminta mereka untuk menunggunya. Ellen kemudian berjalan maju dan mengatakan jika dia juga ingin ikut dalam misi kali ini. Aaron kemudian berlari dan mencoba untuk mencegah Ellen agar tidak ikut bersama mereka, mengatakan jika itu berbahaya. Tapi Ellen tetap bersikeras mengatakan jika dia harus memastikan semuanya sendiri. Dia ingin memastikan apakah dia akan kehilangan dirinya di hadapan kematian seperti mereka. Dan kalau dia memang berbeda, apa yang membuatnya demikian? Itulah yang menjadi pertimbangannya untuk ikut ke sana. Dia kemudian mengatakan dengan yakin bahwa dia ingin tahu apakah dia bisa tetap menjadi dirinya sendiri. Setelah melihat semuanya dengan mata kepalanya, untuk beberapa saat, ruangan di sana menjadi hening tanpa satupun orang yang berbicara. Tatapan mereka hanya saling melihat satu sama lain. Tower Master mengatakan jika dia tidak memiliki alasan untuk menghentikan Ellen, dan Ketal juga mengatakan bahwa sepertinya tidak masalah. Melihat mereka yang tidak keberatan membawa Ellen, Aaron kemudian ikut berbicara, mengatakan jika Yang Mulia pergi, maka dia juga harus ikut bersamanya. Tower Master kemudian mulai merapal mantra teleportasi, mengatakan kepada mereka semua yang paling penting adalah jangan bertindak secara gegabah di sana. Ketika mantra sihir itu sedang aktif, kedua mata Ellen terbuka lebar, menyaksikan cahaya yang menyelimutinya. Setelah beberapa saat, sebuah lingkaran sihir bercahaya berwarna biru muncul di bawah kaki mereka semua. Ketal terlihat sangat tertarik ketika menyaksikan lingkaran sihir itu bekerja. Singkat cerita, hanya dalam beberapa saat saja mereka sudah sampai di tempat tujuan. Aaron sampai di sana dengan melindungi Ellen dari guncangan. Ketal sendiri terlihat tidak percaya jika dia bisa sampai dengan sangat cepat melalui sihir teleportasi. Dan inilah mereka. Tower Master mengatakan jika mereka sudah sampai di istana kerajaan Luten. Saat ini mereka sudah berdiri di gerbang masuk kerajaan Luten. Terlihat sebuah pintu gerbang yang menjulang tinggi di hadapan mereka. Tapi sebelum mereka memasuki kerajaan, Ketal bertanya kepada Tower Master apakah dia yakin bahwa ini tidak apa-apa. Karena jika situasinya mulai gaduh, mereka akan jadi pusat perhatian. Saat dia menanyakan hal itu, suasana di sekitarnya menjadi sangat serius dan mereka menunggu jawaban yang pasti. Tower Master mengatakan bahwa tidak usah khawatir, dia akan mendirikan barrier yang menyelimuti seluruh penjuru halaman istana ini untuk menyamarkan suara dan pandangan. Mendengar jawaban dari Tower Master, Ketal terlihat sangat antusias. Dia tidak menyangka bahwa hal semacam itu bisa dilakukan. Dia menganggap bahwa magic benar-benar luar biasa. Tower Master kemudian memejamkan matanya dan mulai memasang penghalang itu secara diam-diam. Setelahnya dia kemudian membuka matanya yang bersinar berwarna merah, mengatakan bahwa barriernya sudah selesai dipasangkan. Tapi pada saat itu, Ketal terlihat kebingungan, bertanya-tanya sebenarnya apa yang sudah berubah. Karena dia tidak bisa merasakan perbedaan setelah barrier itu dipasang juga. Tower Master kemudian menjelaskan bahwa dia baru saja menyelimuti seluruh penjuru halaman istana dengan barrier. Dan tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini tanpa izin darinya, bahkan seekor semut sekalipun. Dia mengatakan bahwa dia hanya butuh waktu sesaat untuk menggunakan spell seperti ini. Ketal semakin bersemangat ketika mendengar itu, mengatakan jika Tower Master sangat luar biasa. Ketal kemudian kembali memperhatikan Tower Master. Dia juga tahu jika Tower Master adalah seorang hero class mage. Ketal tersenyum tipis ketika mengingat itu. Dalam hatinya dia mengatakan bahwa dunia ini memang sangat menarik. Dan setelah masalah itu terselesaikan, Ketal kemudian maju ke depan, mengatakan bahwa mereka sudah tidak perlu mengkhawatirkan apa-apa. Tower Master sendiri kemudian bertanya kepadanya apa rencananya untuk saat ini. Ketal menatap pintu masuk kerajaan dan mengatakan jika mereka saat ini sedang bertemu ke sana. Dia lalu tersenyum dan memberitahu mereka jika mereka harus mengetuk pintu ketika sedang bertamu. Ellen terlihat kebingungan ketika mendengar jawaban dari Ketal, tidak mengerti apa rencananya. Ketal kemudian menginjakkan kakinya ke lantai dan membuat sebuah retakan di bawah kakinya. Dia langsung saja melompat dari tempatnya dengan sangat cepat sehingga membuat angin menyebar di belakangnya. Ketal pada saat ini langsung bergerak dengan cepat menuju ke arah pintu masuk kerajaan yang besar.
Ketal pada saat itu kemudian bersiap menggunakan pukulannya untuk mengetuk pintu. Dia lalu mengetuk pintu dengan sekuat tenaga dan karena serangan itu, dia berhasil menghancurkan pintu masuk kerajaan dengan sangat mudah, membuatnya menjadi puing-puing yang berterbangan. Setelah menghancurkan pintu, Ketal kemudian tersenyum dengan wajah yang puas dan mengucapkan salam, "Assalamualaikum, Mamang." Ketika dia melakukan hal itu, teman-teman di belakangnya terlihat sangat terkejut. Mereka kali ini benar-benar menganggap Ketal sebagai barbarian yang gila. Terlihat pada saat ini, sebuah kawah tercipta hanya dari serangan fisik yang Ketal baru saja gunakan. Pemandangan menunjukkan puing-puing sisa dari tembok yang hancur karena serangan tadi. Di sekitar sana juga terlihat beberapa prajurit yang sudah meninggoy tertimpa reruntuhan dari bangunan. Tapi ketika dia sedang berdiri, Ketal tiba-tiba terganggu dengan seseorang yang memanggilnya, dan ternyata yang datang ke sana adalah Adaman. Dia saat itu langsung marah-marah, mengatakan bahwa Ketal pasti sudah gila karena berani melakukan hal seperti itu. Ketal sendiri pada saat itu hanya tersenyum kepadanya, mengatakan bahwa senang bertemu lagi dengannya. Adaman pada saat itu tidak ragu-ragu, dia kemudian langsung menggunakan tongkat sihirnya dan mulai mengumpulkan kekuatan untuk menyerang Ketal. Pada saat yang sama, Ketal hanya membuka mulutnya dan meminta maaf pada Adaman. Dia kemudian langsung mendekati Adaman dan memposisikan jarinya di kepala Adaman, bersiap untuk menyerang. Dia kemudian mengatakan bahwa saat ini dia tidak punya urusan dengan Adaman hari ini. Ketal mengatakan hal itu dengan wajahnya yang menyeringai. Akhirnya tanpa ragu, Ketal kemudian langsung menjentikan jarinya dan menghancurkan kepala Adaman. Dia melakukan itu tanpa kesusahan, darah kemudian memancar keluar dan beberapa dari mereka mulai menjadi butiran-butiran kristal, menghentikan regenerasinya. Tapi setelah berhasil dibunuh, tubuh Adaman langsung menghilang lenyap ke udara menjadi partikel berwarna merah. Di sekitar sana, debu dari pertempuran itu mulai menguap ke atas. Tampak kesatria yang berada di sekitarnya terlihat kebingungan. Ketal kemudian menatap ke arah depannya dengan tatapan yang serius. Dia lalu meminta makhluk nano itu agar segera menunjukkan dirinya sekarang juga. Anehnya, puing-puing bangunan mulai berubah menjadi partikel nano yang berwarna merah dan melayang ke udara. Seorang prajurit juga terlihat panik ketika tubuhnya menjadi partikel nano berwarna merah dan mulai lenyap dari sana. Tower Master sendiri pada saat ini sudah melayang di udara untuk memperhatikan apa yang terjadi di depannya. Dengan tatapan yang fokus melihat kejadian yang ada di depannya, dia mengatakan bahwa mereka akhirnya menunjukkan wujud aslinya. Dia terbang di sana dan menyaksikan seluruh kerajaan Luten menjadi partikel nano. Dia mengatakan bahwa makhluk Demon Rim telah menguasai seluruh penjuru istana. Ketika dia sedang memperhatikan kejadian itu dengan serius, dia mendengar Ellen bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, Tower Master mengangkat mereka berdua dengan kekuatannya di belakang dan terus memperhatikannya. Tower Master kemudian menyadari Tuan Putri dan Aaron tidak terpengaruh. Mereka berdua tidak merespon Hive Mind. Ellen terkejut ketika mendengar penjelasan Tower Master yang mengatakan jika hal yang dikhawatirkannya tidak akan terjadi. Dan seperti yang diharapkan, Ellen berbeda dari mereka. Dengan tatapan yang serius, Tower Master mengatakan karena kalau tidak, Ellen dan Aaron akan menjadi bagian dari itu. Yang dimaksud olehnya adalah wujud asli dari makhluk nano yang sudah membentuk semacam manusia, namun dengan satu titik cahaya di kepalanya. Ketika kekacauan itu sedang terjadi, Ketal sedang diam saja di sana memperhatikan makhluk itu dari sana. Makhluk nano yang sudah menunjukkan wujud aslinya kemudian mengancamnya. "Berani-beraninya kau mengganggu belas kasih yang kami berikan." Ketal hanya tersenyum merespon tentang ancaman itu. Dia mengatakan belas kasih apanya, dan Ketal semakin tertarik dengan makhluk nano. Makhluk nano kemudian mengatakan jika mereka tidak berniat untuk menunjukkan diri mereka dan mereka hanya menghormati kehendak manusia dan memberikan kebebasan padanya. Saat mendengar ucapannya, Aaron dan Ellen yang berada di belakang Tower Master terlihat panik dan kebingungan. Makhluk itu menjelaskan bahwa mereka memberikan belas kasih agar para manusia bisa menjalani kehidupan yang mereka dambak-dambakan. Tapi ketika mendengar ucapan itu, mata Ellen terbuka sangat lebar seperti tidak setuju dengan ucapannya. Ketal kemudian memejamkan matanya dan tersenyum ketika mendengar alasan mereka tidak menunjukkan wujudnya. Ketal kemudian menatap makhluk itu dengan sinis dan bertanya, belas kasih yang mereka berikan itu untuk apa?
karena yang tersisa hanyalah monster yang meniru orang-orang yang sudah mati. Saat dia mengatakan itu, makhluk nano sudah mengumpulkan sebagian besar kekuatannya dan kini wujudnya sudah hampir sempurna. Merasa kesal dengan semua ucapannya Ketal, makhluk nano kemudian mengepalkan tinjunya dan meremasnya dengan kuat. Dia lalu mengatakan bahwa tidak usah khawatir karena dia akan menghapuskan keberadaan Ketal dari dunia ini. Dan saat mengatakan itu, matanya bersinar merah. Ketal dengan tenang menjawab jika situasinya mulai gawat dan dia merasa ketakutan. Tiba-tiba sebuah tombak muncul di langit yang berwarna merah darah itu. Makhluk nano kemudian menciptakan beberapa tombak lagi yang terus berputar di sekitarnya. Kemudian dengan matanya yang bersinar, dia memerintahkan Ketal untuk mati saja dengan serangan ini. Setelah dia mengatakan itu, tombak-tombak yang berputar itu langsung meluncur dan meledakkan tempat Ketal berdiri. Tapi ketika debu mulai menguap ke udara, Ketal terlihat menerobos debu dengan cepat. Ketal ternyata masih selamat dan bisa berhasil mengeluarkan dirinya dari serangan yang cukup intens. Merespon pergerakannya, makhluk nano kemudian menggerakkan matanya untuk mencari lokasi Ketal berada. Ketal pada saat itu sudah mempersiapkan sebuah kekuatan berwarna ungu pada salah satu lengannya yang sudah mengepal. Saat dia sedang mempersiapkan serangan, makhluk nano kemudian kembali mengumpulkan kekuatannya untuk menghentikannya. Ketal kemudian menatap makhluk nano dengan tatapan serius dari bawah, dan setelahnya dia langsung melayangkan pukulan dan berhasil menghancurkan sebagian tubuh makhluk nano itu. Sebuah cahaya bersinar ketika dia berhasil mendaratkan serangannya, tapi ternyata makhluk nano itu berhasil menghindari serangan yang fatal, dan dia hanya kehilangan salah satu lengannya saja. Ketal sendiri kemudian mengeluh karena dia hanya bisa memberikan goresan kecil saja kepada makhluk itu. Makhluk nano terlihat kesal ketika melihat Ketal tersenyum kepadanya seperti sedang mempermainkannya. Menatap Ketal yang sedang meregangkan tangannya, dia menganggap Ketal sebagai monster yang sebenarnya. Ketal kemudian menatap makhluk nano itu dan memintanya untuk berkaca karena dia juga adalah seorang monster. Tetapi ketika mendengar itu, makhluk nano merasa tersinggung. Dia kemudian mengeluarkan cakar dari tangannya yang berubah menjadi berwarna ungu. Sambil melakukan perubahan itu, dia mengatakan bahwa demi keselamatan dunia ini, Ketal benar-benar harus dilenyapkan. Dan setelah beberapa saat, dia berhasil berubah dengan sempurna. Pada saat ini, tubuhnya sepenuhnya berwarna ungu gelap dan matanya juga berubah menjadi berwarna keemasan. Dengan tatapan yang serius ke arah Ketal, makhluk nano itu mengatakan bahwa dia akan menghancurkan Ketal sampai tidak tersisa. Ketal yang melihat perubahannya pada saat itu hanya diam saja dan terlihat melongo dari bawah. Ketal pada akhirnya berubah menjadi sangat bersemangat, tidak menyangka jika monster itu dapat berubah. Anjir, fase 2 coy! Tapi tanpa menunggu terlalu lama, makhluk nano yang sudah berevolusi ke fase keduanya kemudian langsung bergerak menyerang Ketal. Tapi pada serangan pertama, Ketal berhasil menghindari serangan itu. Meski serangan itu menghancurkan lingkungan sekitarnya, mata makhluk nano bergerak dengan cepat memprediksi pergerakan Ketal menghindarinya. Makhluk nano kemudian berputar ketika Ketal sedang berusaha menjaga jarak darinya. Dan ternyata makhluk nano itu menggunakan sebuah tendangan yang membuat Ketal terhempas jauh sehingga menghancurkan bangunan di belakangnya. Ketal pada saat ini sedang berbaring di atas puing-puing akibat tendangan dari makhluk nano. Ketal kemudian bangun dan mulai memperhatikan pergerakan makhluk nano dengan serius. Saat dia memperhatikannya, makhluk nano itu sudah mendekat kepadanya dengan gerakan yang sangat cepat. Dan tangannya sudah membentuk sebuah sabit yang tajam. Hanya dengan satu kali serangan dari sabitnya, bangunan yang ada di depannya terbelah seperti kue yang empuk. Tapi untungnya, Ketal berhasil menghindari serangan dari sabit yang tajam dengan menunduk ke bawah. Ketal kemudian sekali lagi memperhatikan makhluk nano dengan sangat serius. Tapi saat dia sedang memperhatikannya dari bawah, makhluk nano memunculkan moncong senapan yang mengarah ke arah Ketal. Dan hanya dalam beberapa saat saja, sebuah peluru melesat dengan cepat dari moncong yang baru saja dibuat. Ketal tidak sempat bereaksi dan peluru itu menghantam tubuhnya dengan sangat keras. Sekali lagi, Ketal langsung terdorong ke belakang dan menghancurkan segera bangunan yang dia lewati. Ketal kemudian menggunakan kedua kakinya untuk menghentikan dirinya dari dorongan senjata tersebut. Tapi ketika dia sudah berhasil menghentikan dirinya, tiba-tiba energi berwarna ungu gelap mulai menyelimuti tubuhnya saat itu juga.
Ketal pada saat itu tertarik ketika menyadari sesuatu yang berada di belakangnya, dan ketika melihatnya, ternyata seekor monster berwarna ungu gelap sudah membuka mulutnya lebar untuk melahapnya. Tanpa diberi waktu untuk menghindar, monster itu kemudian berhasil melahap Ketal dalam satu kali suapan saja. Melihat kejadian yang ada di depannya, Ellen terlihat sangat khawatir dan memanggil nama Ketal dari tempatnya. Sementara Tower Master sendiri pada saat ini sedang memperhatikan dari sana. Dia mengakui bahwa kecepatan dan kekuatan makhluk nano setara dengan superhuman. Dan monster ini adalah musuh yang sulit untuk dihadapi karena dia mampu mengubah wujudnya dengan mudah. Tapi Tower Master sendiri lebih tertarik dengan Ketal. Menurutnya, si Barbarian mampu mengimbangi monster itu tanpa mengerahkan Holy Power sedikit pun. Di dalam mulut monster berwarna ungu gelap, Ketal kemudian tersenyum tipis, mengatakan bahwa pertarungan kali ini cukup menghibur. Ketal kemudian meregangkan tubuhnya dan berhasil membuat monster itu hancur lebur, lalu melepaskan diri. Kemudian beberapa bagian dari monster nano yang dihancurkan, kini berubah menjadi beberapa batu kristal yang mulai berjatuhan. Ketal lalu menggunakan tangannya dan membersihkan debu-debu yang menempel pada pakaiannya dengan santai. Sementara makhluk nano segera bergerak menjauh dari Ketal dan terlihat semakin waspada saat ini. Pada saat itu, matanya terlihat fokus memperhatikan keberadaan Ketal. Tapi ketika dia melihat tempatnya mendarat, ternyata Ketal sudah tidak ada di tempat itu lagi. Pada saat yang sama, Ketal sudah berada di belakang makhluk nano. Dia juga sudah bersiap untuk menyerang makhluk nano. Kemudian dengan tangannya yang sudah mengepal, Ketal langsung menghajar wajah makhluk nano dengan sangat keras. Dengan pukulan yang keras, dia berhasil membuat si makhluk nano terguyung ke depan. Dan akibat serangannya, beberapa bagian dari tubuh makhluk nano kembali menjadi kristal-kristal yang berjatuhan ke tanah. Terlihat aura dari makhluk nano mulai menghilang ke udara sedikit demi sedikit. Makhluk nano itu kini sedang berlutut di tanah. Terlihat beberapa bagian tubuhnya menghilang dan tidak bisa diregenerasi. Ketal kemudian mendekati makhluk nano, bertanya apakah persiapan makhluk nano itu hanya segitu saja. Makhluk nano yang terlihat kesal itu hanya diam saja tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan kepadanya. Makhluk nano kemudian mengaku bahwa untuk bisa mengalahkan Ketal, dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Dan setelah mengatakan itu, dia mengumpulkan sebuah kekuatan berwarna merah darah pada salah satu tangannya. Dia berbicara pada Ketal bahwa meskipun harus mengorbankan sebagian besar dari kaumnya, dia akan menghapus Ketal dari dunia ini. Ketal hanya diam saja memperhatikan. Dia tahu jika ini merupakan serangan terakhir dari makhluk nano itu. Ketal lalu memejamkan matanya. Dia tidak menyangka jika kekuatan makhluk dari Demon Rim hanya segini saja, tidak sebanding dengan White Wasteland. Ketal kemudian pada saat ini mulai menarik kapaknya dari sarungnya dan bersiap melawan. Pada saat ini, makhluk nano itu sudah selesai. Dia mulai menyerang dan memperhatikan Ketal untuk mati oleh serangan itu. "Modar siap bangsat!" Ketal tersenyum dan mengatakan dengan tenang jika ini cukup seru juga. Ketal lalu menggunakan kapaknya dan berhasil membelah serangan makhluk nano itu dengan sangat mudah. Ledakan besar juga terjadi di tanah yang dihantam kapaknya. Ternyata serangan itu juga berhasil menjangkau makhluk nano yang berada di belakangnya dan membelahnya menjadi dua bagian. Akibat serangan kapaknya, langit seolah terbelah. Dan ledakannya berhasil menembus barrier Tower Master dengan dahsyat. Ketal sendiri terlihat masih serius dan terus melihat ke depan, memperhatikan makhluk nano yang menjadi musuhnya. Ellen terlihat sangat kaget melihat serangan balasan Ketal yang sangat kuat. Tower Master juga begitu, dia tidak bisa berkata apapun ketika menyaksikan kekuatan yang ditunjukkan oleh Ketal. Kobaran berwarna merah gelap masih ada di sana, dan suara kecil makhluk nano terdengar memanggil Ketal. Ketal yang mendengarnya hanya tersenyum dengan santai saja tidak bereaksi apapun. Ketika makhluk nano sedang menghilang, makhluk nano mengatakan jika Ketal seharusnya tidak ada di dunia ini. Seiring langit yang cerah muncul, makhluk nano sudah menghilang sepenuhnya dari sana. Dan Ketal masih berdiri di sana dengan kapak pada tangannya. Sistem lalu memberitahu jika quest nomor 786 selesai dan hadiah akan segera diberikan kepada Ketal. Setelah musuh sepenuhnya dilenyapkan, Tower Master mendekati Ketal, mengatakan jika Ketal sudah membuat kekacauan besar. Ketal kemudian segera menoleh ketika mendengar Tower Master berbicara kepadanya.
Ellen yang datang ke sana bersama Aaron juga bertanya apakah pertarungannya sudah selesai. Ketal kemudian melihat ke arah lain dan melihat situasinya. Ketika dia melihat banyak kristal di dekatnya, Ketal memberitahu sepertinya semuanya sudah selesai. Tower Master terlihat cemas dan bertanya apakah Ketal baik-baik saja. Ketal mengatakan dia aman dan baik, bertanya bagaimana dengan Tower Master. Ketal mengatakan jika dia sudah memecahkan baril di ujung sana. Saat dia mengatakan itu, bahkan sebuah kawah masih ada sedikit kekuatan ungu tercipta begitu saja. Tower Master hanya tertawa tipis ketika melihat kekacauan yang baru saja dibuat oleh Ketal. Dia tidak menduga magic miliknya bisa hancur dengan satu ayunan kapak. Menjaga ketenangannya, Tower Master mengatakan gelombang kejutnya memang menyebar, tapi dia sudah mengatasinya untuk saat ini. Ketal terlihat penasaran dan bertanya seperti apa Tower Master melakukannya. Dengan tangan yang bersilang, dia mengatakan sudah mengatasi semua orang yang ada di kerajaan Luten dan membuat mereka semua tertidur. Pemandangan kemudian menunjukkan orang-orang di kerajaan Luten sedang tertidur dimanapun mereka berada saat itu. Ketika mendengar penjelasan dari Tower Master, Ellen dan Aaron terlihat sangat kaget dan tidak percaya. Ketal juga sama dengan mereka. Dia bertanya apakah memang hal semacam itu mungkin bisa terjadi. Dengan wajah yang penuh semangat dan matanya yang bersinar, Ketal mengatakan jika Tower Master benar-benar sangat menakjubkan. Tower Master mengatakan pertarungannya memang sudah berakhir dan dia juga memeriksa reruntuhan yang ada di belakangnya. Sambil terus memeriksa reruntuhan di sekitar, dia mengatakan jika membersihkan tempat ini pasti akan sangat merepotkan. Terlihat pada saat ini kekacauan itu memang sangat besar. Tower Master menghela napas, lalu mengajak mereka semua untuk pulang karena misi mereka sudah selesai. Tapi saat dia mengatakan itu, Ketal tiba-tiba saja muncul di dekatnya. Dia meminta Tower Master untuk menunggu sebentar. Tower Master pada saat itu benar-benar terkejut dan bertanya ada apa. Dia juga mengatakan bahwa Ketal membuatnya sangat kaget. Ketal lalu menunjuk tumpukan kristal-kristal yang ditinggalkan oleh bangkai makhluk nano. Di sana terlihat tumpukan kristal yang berwarna-warni, berkilau disinari cahaya matahari. Ketal bertanya apakah dia bisa mengambil semua kristal itu untuknya. Pada saat ini, Tower Master masih terlihat sangat kaget karena Ketal. Ellen dan Aaron juga terlihat kebingungan dengan sikap Ketal. Ketal terlihat sangat bersemangat dan sangat menginginkan kristal-kristal itu. Lalu Tower Master mengatakan jika Ketal bebas melakukan apapun dengan kristal itu. Setelah kejadian itu, Raja Barbossa terlihat sedang kebingungan di ruang kerjanya saat ini. Dia kemudian tersadar ketika Tower Master datang ke sana dan bertanya apakah dia sedang sakit kepala. Tower Master datang ke sana dan langsung berdiri menemui Raja Barbossa. Raja Barbossa lalu memberitahu Tower Master bahwa semuanya sudah benar-benar berantakan sekarang. Raja mengatakan jika dia sudah berusaha menjelaskannya, tapi mereka menolak. Para bangsawan sudah lepas dari tekanan politik. Mereka sudah memfitnah Raja Barbossa sebagai tukang jagal. Tower Master lalu memberitahunya jika itu masuk akal, karena tidak mudah bagi orang-orang untuk menerima kenyataan jika istana kerajaan mereka diambil alih oleh makhluk dari Demon Rim. Setelah mengatakan itu, Tower Master menjadi serius dan memperhatikan Raja Barbossa. Dia lalu bertanya kepada Raja Barbossa bagaimana dengan gadis yang bernama Ellen, bagaimana kondisinya saat ini.